Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di webinar Get to Know Data Engineering Fundamental Big Data. Jadi semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang pertama, perkenalkan nama aku Pravian Suprasetya selaku training koordinator di Narasida. Di webinar kali ini, saya berperan sebagai moderator untuk yang mendampingi teman-teman dan pemateri menyampaikan materinya. Yang pertama, kenapa sih kita mengadakan beberapa series terakhir dari Narasi Data Fest terkait data engineering? Yang pertama, data engineer merupakan profesi yang paling dicari dan menduduki posisi teratas dalam gaji terbesar terutama di perusahaan startup ataupun sektor IT di sebuah perusahaan. Seperti itu. Jadi kami ingin memberikan pengetahuan wawasan kepada teman-teman bahwa ada loh suatu bidang data itu termasuk data engineer gitu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terus di webinar kali ini. Yang pertama, peserta diharap menggunakan username yang sesuai pada typeform yang diisi, yang diregisterkan. Dan kemudian untuk mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Apabila ada pertanyaan terkait materi ataupun yang lain, bisa menggunakan Slido yang akan kami berikan beberapa slide nanti. Kemudian sedangkan kolom yang ada di Zoom digunakan untuk interaktif talk dengan speaker. Kemudian pertanyaan yang teman-teman masukkan ke Slido akan dibantu dijawab oleh tim dari kami, baik itu melalui chat atau nanti di sesi Q&A oleh pemateri. Kemudian teman-teman akan mendapatkan e-certificate apabila mengikuti webinar hingga akhir dan mengisi feedback form. Kemudian apabila teman-teman di tengah webinar nih mengalami gangguan koneksi, jangan khawatir, recording dari webinar ini akan disediakan di channel YouTube Narasio yang akan dibagikan bersama dengan e-certificate yaitu upload 7 setelah acara. Kemudian teman-teman harap mengaktifkan kamera menggunakan virtual background yang telah diberikan. Kemudian ada disclaimer, exclusive offer untuk peserta webinar, yaitu berupa cashback sebesar Rp100.000 untuk International Certification in Data Programs dari Narasi Data. Untuk saran dan ketentuan, teman-teman ikuti terus acara ini, nanti syarat ketentuan akan diberikan. Seperti itu. Kemudian kami juga ada challenge untuk teman-teman yang mengikuti webinar kali ini. Screenshot ataupun video rekam webinar ini yang menampilkan moderator atau pemateri dan materinya. Kemudian berikan kesan-pesan terkait webinar ini melalui caption. Gunakan caption yang semenarik mungkin. Kemudian jangan lupa screenshot dan tag Instagram Narasi Data dan pastikan Instagram teman-teman tidak di private. 3 peserta yang terpilih akan mendapatkan kesempatan mendapatkan 25.000 setiap pemenangnya. Seperti itu. Dan akan diumumkan di Instagram Narasio bersamaan dengan pembagian sertifikat. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa scan ataupun input akses link berikut untuk mengakses Slido dari webinar kali ini, sehingga pertanyaan teman-teman apabila selama keberjalanan webinar ini, teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung masukkan sana, dan nanti akan dijawab dalam sesi Q&A. Seperti itu. Kemudian tidak lama lagi, pemateri kita pada hari ini, Kak Andi Dirgantara, selaku lead data engineer di Traveloka. Memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun sebagai software developer. Kemudian sejak 6 tahun terakhir bekerja secara remote dari Malang, alumni Tata Kota, dan merupakan alumni Tata Kota. Gitu. Kemudian selain pekerjaan utamanya sebagai lead engineer dari Traveloka, Kak Andi juga memiliki beberapa hustle, seperti owner dari Cahayu Aesthetic and Slimming Center, owner dari Umba Laundry and Cleaning, kemudian owner dari Share Space yang masih dalam pengembangan. Kemudian selain itu, Kak Andi juga memiliki berperan dalam beberapa komunitas. Yang pertama, di Meta Developer Circle Malang sebagai lead-nya, kemudian sebagai mentor di AWS DevEdge. Seperti itu. Dan tidak lama lagi, Kak Andi silakan sampaikan materinya, sehingga teman-teman mendapatkan wawasan terkait materi kali ini. Terima kasih. Halo, sudah dengaran suara saya? Bisa di next saja, Okta. Oke, sebelum saya memulai, paling tadi ya, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung diutarakan via Slido. Nanti akan dibantu oleh tim dari panitia untuk memilih beberapa pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita bahas. Pertama,
kita akan bahas dulu sebenarnya materi kali ini tujuannya apa. Jadi di sini saya ingin menggarisbawahi pertama supaya kita menghindari miskonsepsi terkait terminologi data engineering itu sendiri. Karena ada banyak banget terminologi di data engineering itu yang bisa dibilang kayak salah kaprah lah di luar sana. Yang kedua, juga memperkenalkan gambaran umum terkait kemampuan teknis dari seorang data engineer itu sendiri dibandingkan dengan beberapa role data yang lain seperti data analis dan data scientist misalkan. Oke, next. Oke, pertama kita akan bahas apa itu data engineering. Tapi sebelum di situ, next. Oke, kita akan persempit dulu fokus kita kali ini, yaitu kita akan persempit fokus di pembahasan yang hanya terkait dalam cakupan data engineering di dunia industri, atau yang gampang atau biasa dikenal dengan istilahnya big data. Nah, tapi apa itu big data? Nah, mungkin teman-teman ada yang sering dengar terkait ada apa itu namanya 3V, 4V, 5V, dan macam-macam lah. Ada yang velocity, volume, veracity. Itu beberapa terminologi juga yang ada di Big Data. Yang itu mungkin kalau nggak salah di sekitaran tahun 2013 ya kalau nggak salah, 13 atau 15 kayak itu dipopulerkan oleh beberapa perusahaan di Amerika sana terkait Big Data. Cuman sebelum saya menjawab apa itu Big Data, akan saya coba gali dulu atau akan saya coba kasih contoh permasalahannya. Sebenarnya apa sih masalahnya dulu? Sebelum nanti akan kita coba jawab bareng-bareng Big Data itu apa, atau apa definisi Big Data yang akan kita bahas dalam konteks kali ini. Karena bisa jadi di luar sana, nah teman-teman dapat referensi juga bakal beda jawabannya. Oke, next. Oh, bisa dikontrol sendiri, sorry. Jadi kita tadi akan bahas problem statement-nya dulu ya. Sebenarnya masalahnya apa sih? Jadi kita coba berimajinasi. Bayangin kita lagi berada di suatu company, di suatu perusahaan yang develop atau mengembangkan suatu aplikasi, di mana aplikasi ini menggunakan MySQL untuk database-nya. Insya Allah teman-teman udah familiar lah ya dengan MySQL, RDBMS yang sering dipakai selain dengan Postgre misalkan. Terus MySQL tadi itu diinstal di cloud service, apapun itulah cloud service provider yang ada di luar sana. Terus aplikasi tersebut berjalan lancar. Seiring berjalannya waktu, aplikasi tersebut lancar, tapi ada suatu titik di mana kita menemui kendala sebagai berikut. Jadi saya bagi 3 garis besar nih permasalahannya. Jadi dalam kita menghadapi jumlah data masuk itu dalam 1 detik itu ada 50.000 baris atau 50.000 rows kalau di MySQL ya, atau kurang lebih ada 18 juta rows itu per jam. Nah, bayangin MySQL kita kena hit segitu besar gitu. Yang kedua, dengan data seperti itu, 18 juta rows per jam itu per harinya itu kurang lebih volume-nya atau storage-nya itu meningkat 100 giga. Yang ketiga, otomatis dengan jumlah data yang sebesar itu, yang awalnya MySQL kita lancar-lancar aja di query, butuh waktu ya sepersekian, mungkin sekian milisecond lah ya. Atau mungkin ada query-query yang besar, bisa dibilang kayak beberapa detik misalkan. Tapi dengan problem yang seperti ini, satu query bisa makan waktu lebih dari 5 jam. Satu query. Jadi kalau satu query makan waktu 5 jam, bayangin seorang data analis gitu ya, masuk kantor jam 9 pagi gitu, dia butuh menganalisis satu data, dia akan menjalankan misalkan 10 query. Satu query bahkan waktu 5 jam gitu kan. Ya dia jalan satu query, tinggal makan segala macem, balik dia udah kan. Nggak selesai-selesai kerjanya, pasti numpuk gitu. Jadi udah nggak make sense. Udah sampai di titik tidak make sense untuk atau tidak layak lah untuk beroperasi dari sisi operasional bisnisnya. Kalau ada pertanyaan, nggak mungkin lah bisa sampai seperti itu. Kondisi ini nyata dan sempat saya hadapi di beberapa company maupun company yang saya sempat bekerja maupun beberapa company yang teman-teman saya juga sering share. Jadi satu query makan waktu lebih dari 5 jam itu suatu hal yang memang ada di luar sana kayak gitu. Termasuk juga dengan data-data yang di atasnya ya, 50.000 rows per detik,
terus harinya meningkat 100 giga, itu angka-angka yang sangat make sense. Walaupun saya tidak bisa bilang sekarang misalkan di company sekarang Traveloka itu berapa per harinya, ratingnya berapa, saya nggak akan bisa bilang itu gitu ya. Cuman angka-angka ini itu angka-angka yang sangat make sense, dan itu angka-angka yang terjadi di industri secara di real world gitu, di dunia nyata. Nah, bayangin problem ini terjadi. Kalau kita nggak paham konsep, wah, gimana cara solusinya gitu? Gimana cara kita menyelesaikan hal ini gitu kan? Resign aja mas, cari kerjaan baru gitu kan. Ya itu bisa jadi gitu, cuma kan bukan itu yang ingin kita bahas. Jadi kita akan coba uh, temukan solusi. Sebenarnya data engineer itu perannya di mana di industri? Oke, solusinya apa? Ada satu kata kunci. Solusinya adalah kita pasti, dalam tanda kutip ya, kita pasti menggunakan distributed system. Distributed system itu untuk memanfaatkan horizontal scalability. Sedikit singkat cerita aja, kalau vertical scalability itu ibaratnya kita punya satu server, dual core, misalkan core-nya 2, terus kita upgrade menjadi 4, 4 jadi 8, 16, 32, dan seterusnya, itu vertical scalability. Kalau horizontal scalability berarti yang awalnya satu mesin, menjadi 2 mesin, 3 mesin, 10 mesin, dan seterusnya. Berarti dia memanfaatkan banyak mesin, gampangnya kayak gitu. Jadi itu horizontal scalability. Dan itulah yang disebut dengan distributed system. Jadi sistemnya terdistribusi di beberapa mesin. Itu kata kunci utamanya. Nah, di sini sudah mulai mengarah nih. Konteks big data yang saya maksud di depan tadi adalah suatu teknologi yang memang memanfaatkan distributed system. Karena kalau misalkan kita hanya, ini sorry agak sedikit intermezzo juga ya. Jadi kalau misalkan kita hanya membahas tentang volume, velocity, veracity segala macam, saya misalkan tanya, volume besar itu berapa? 1 giga besar atau enggak? 50 giga besar atau enggak? 5 tera besar atau enggak? 5 peta besar atau enggak? Kan enggak ada konteks besar. Besar itu kan relatif gitu ya. Tapi kalau kita bicara distributed system, maupun di data kita masih 100 mega pun, tapi kita menggunakan 10 mesin, ya tetap dia menggunakan distributed system. Dan yang namanya distributed system, dikelolanya pasti menggunakan suatu teknologi. Yang teknologi itu, cara gampangnya kita ngomong adalah teknologi big data. Kayak gitu. Walaupun datanya cuma 100 mega misalkan, dia siapa tahu dia bisnisnya masih baru misalkan. Nah, itu tadi scope yang ingin saya persempit ya. Oke, jadi distributed system itu bisa dibilang itu jalannya, itu caranya lah. Tapi partition itu kuncinya. Maksudnya apa? Jadi gini, banyak mindset kita biasanya kalau misalkan database-nya lambat atau segala macam, kita nyalahin teknologinya. Ini sering banget terjadi. Saya yakin banget ini terjadi di mana-mana pasti. Entah itu di dunia kampus maupun di dunia kerja pasti banyak. Database-nya lambat, kita query-nya lambat, yang disalahin database-nya. Padahal kitanya nggak bisa nge-make-nya, kitanya nggak bisa nge-tweak-nya, atau nggak bisa config-nya. Contoh di MySQL ya. Misalkan kita punya data 10 juta misalkan. Ya bisa jadi data 10 juta itu udah membuat MySQL itu lambat. MySQL itu lambat. Kalau misalkan nggak pakai indeks. Dan dia ya nge-scan semuanya misalkan. Ya itu jelas dong, pasti lambat. Kayak gitu. Nah, sama halnya, kalau kita menggunakan teknologi big data atau distributed system tadi itu, nggak semata-mata masalah di awal tadi itu langsung selesai begitu aja. Kalau kita nggak paham konsepnya ya percuma. Itu poinnya. Jadi partisi itu salah satu konsep yang harus dipegang di saat kita menggunakan teknologi distributed system. Partisi itu apa sih? Jadi dari masalah tadi ya, kita breakdown dulu. Sebenarnya kan ada kurang lebih ada tiga masalah utama. Itu ada masalah di throughput. Throughput itu kecepatan, maksudnya berapa sih dia nulis datanya, berapa rows dia nulis data per detiknya misalkan. Terus storage itu volumenya tadi itu. Storage itu volumenya. Bentar. Terus saya mati sendiri. Terus query, jadi ini saya agak ini ya. Terus query itu dari sisi tadi kecepatan query-nya sendiri. Jadi ada tiga masalahnya tadi. Nah, masalah tiga tadi itu
salah satunya dikarenakan ya tadi, karena kita menggunakan satu mesin. Kita harus pisah-pisah nih menjadi beberapa mesin. Oke. Nah, bagaimana cara misah ke beberapa mesin? Basically namanya mesin ya mesin gitu. Mesin itu kan nggak yang sepintar apa gitu kan. Walaupun kita bicara mesin learning kan tetap aja orangnya yang bikin modelnya gitu kan. Bukan berarti mesinnya tiba-tiba pintar. Nah, mesin dia nggak ngerti. Bisa dia kita kasih data-data apapun itu, misalkan data sebanyak apapun atau sedikit apapun, dia nggak tahu gimana caranya mana yang dia harus dimasukkan ke mesin satu, mana yang harusnya dimasukkan ke mesin dua, dan seterusnya. Nah, itulah definisi dari partisi itu sendiri. Contoh, kita punya data itu nama gitu. Kita punya data itu misalkan data penduduk atau data customer, di mana customer ini pasti punya nama gitu kan. Nah, kita bagi berdasarkan abjadnya, berdasarkan namanya. Jadi mesin satu dia ngehandle data A sampai C, mesin 2 D sampai F, dan seterusnya. Contoh kita punya data orang namanya Doni misalkan, kan dia udah jelas masuk mesin mana, mesin 2. Kita punya data namanya Andi misalkan, mesin mana, mesin 1. Seperti itu. Itu namanya partisi. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi misalkan kita bagi-bagi menjadi pembaginya itu adalah data-data tanggal misalkan. Tanggal 1 sampai sekian atau tanggal atau tahun sekian gitu, tahun 2000 di mesin 1, 2001 mesin 2 dan seterusnya. Jadi konsep partisi adalah seperti itu. Nanti kita akan bahas, mungkin kalau misalkan sempat kita akan bahas juga optimizing untuk partition itu sendiri. Karena ada beberapa partition yang bisa optimize, ada beberapa partition yang nggak optimize untuk beberapa hal. Tapi konsep partisinya sendiri adalah seperti itu. Itu contoh partisi untuk storage ya. Nah, kalau partisi untuk pemrosesan, kurang lebih sama dengan storage tadi. Jadi bayangin kita punya lemari besar banget gitu. Lemari besar banget, yang awalnya lemari besar banget tadi itu tuh hanya satu lemari, nggak ada partisinya gitu. Jadi kita bingung, data itu kan nyampur gitu ya. Terus setelah kita punya konsep partisi, otomatis kita ngebagi-bagi lemari tadi itu kan lebih terstruktur ya. Untuk yang namanya A di sebelah kiri atas, terus B, terus C, dan seterusnya. Itu. Nah, storage-nya udah bener nih. Pemrosesannya belum tentu benar. Contohnya seperti ini. Kita pingin menghitung apa misalkan ya, jumlah pembelian dari customer dalam suatu toko. Anggaplah saya punya coffee shop misalkan, saya jual kopi gitu ya. Saya punya data tadi itu, data customer saya beserta namanya. Kebetulan coffee shop saya ini punya program membership gitu. Jadi saya punya data namanya, nama orangnya, dan dia udah pernah belanja kapan aja gitu misalkan. Dan data tadi itu udah saya simpan di lemari tadi itu. Ini bayangin bentuknya kertas saja, nggak usah jangan ngomong teknologi dulu gitu. Bayangin bentuknya kertas saja. Jadi udah jelas gitu kan. Nah, yang namanya Andi ya udah di rak nomor 1 tadi itu gitu. Yang namanya Bubi ya udah di rak yang di B gitu, nomor 2 dan seterusnya. Bayangin kita mau menghitung berapa dia udah spending dalam 1 tahun terakhir. Repot lagi dong, ya kan? Walaupun kita udah nyimpannya udah bener, tapi kan ngitungnya lama lagi itu. Masa kita ngitung satu-satu gitu kan? Ya tetap kalau misalkan kita bayangin manual tadi tetap harus satu-satu sih. Tapi gimana caranya? Bayangin kita punya pekerja atau punya pegawai itu jumlahnya 10 misalkan. Nah, ini udah masuk ke tahap pemrosesan. Kalau kita punya pegawai 10, kalau kita nggak punya mekanisme, gimana cara kita membagi-baginya atau partisinya, si pegawai 10 tadi juga bingung gitu kan, dia harus menghitung yang mana. Nah, konsepnya sama seperti storage tadi. Jadi contoh kita punya pegawai satu dia tolong hitungin A sampai C. Jadi namanya Andi sampai siapa gitu, sampai Charlie misalkan. Itu. Pegawai 2 D sampai F gitu dan seterusnya. Nah, di pegawai satu tadi itu akhirnya kan dia akan memproses suatu data, ya udah di scope-nya dia aja gitu. Semakin banyak kita punya pegawai, contoh misalkan kita sampai punya pegawai adalah 25, ya udah satu pegawai megang satu abjad aja gitu. Gampangnya kayak gitu. Ya kan? Karena ya udah 25 abjad ya udah 25 pegawai gitu. Bahkan kalau kita punya 50 pegawai,
ya udah dua pegawai bisa megang satu abjad bagi dua, bahkan bakal lebih cepat lagi gitu kan. Dan itu kan bisa dijumlah. Contoh pegawai, kita punya 50 pegawai nih contohnya ya. Pegawai A tadi itu kan ngitung eh, si apa namanya, A itu dihitung sama pegawai satu sama pegawai dua. Bayangin kayak gitu. Jadi kalau kita punya 50 pegawai dan pembaginya adalah abjad, berarti dua pegawai megang satu abjad. Di mana A, huruf A yang depannya A, dihitung sama pegawai satu dan pegawai dua. Nah, di mana nama saya bisa jadi kan ada di dua orang tersebut. Ya nggak masalah. Pegawai satu ngitung Andi, pegawai dua juga ngitung Andi juga. Tinggal dijumlahin aja nantinya di akhirnya kan. Jadi Andi yang di pegawai satu, oh dia total spendingnya ternyata 1 juta. Di pegawai dua kehitung total spendingnya 3 juta. Ya tinggal dijumlahin aja nanti di akhirnya. Menjadi berapa? 4 juta misalkan. Nah, itu pemrosesan secara distributed system, secara terdistribusi. Dan itu tadi sebenarnya konsepnya dari MapReduce. Kalau teman-teman sempat pakai MapReduce, ya sebenarnya kayak gitu itu MapReduce. Cuma pakai ngoding aja. Kalau tadi kan pakai ngomong kan. Jadi MapReduce itu konsepnya seperti itu. Nah, kalau udah pakai distributed system tadi, udah bisa didistribusi secara otomatis, gitu ya, secara mekanisme, secara konsepnya distribusinya udah kita jalankan. Berarti konteks throughput, storage, dan query itu udah bisa diselesaikan kan. Berarti kan berapapun kita punya, berapa besar pun data yang kita tadi, yang throughputnya besar banget, misalkan storage-nya butuh besar banget, query-nya jadi lama segala macam, itu insya Allah udah bisa diselesaikan. Tergantung berapa mesin yang kita siapkan aja. Kalau misalkan kita butuh storage-nya, misalkan satu mesin kita bisa cuma 2 tera gitu, data kita ternyata 10 tera, ya udah minimal kasihlah 5 mesin gitu kan. Kurang ya udah kasih aja di 20 mesin misalkan. Masih kepakainya 5 ya nggak masalah, kosong juga nggak masalah, nanti lama-lama juga keisi gitu kan. Nah, itu. Jadi dengan distributed system tadi itu, permasalahan yang terkait yang kita bahas di depan terkait throughput, storage, dan query harusnya sudah terselesaikan. Apakah selesai sampai di sini? Belum. Sorry. Ada masalah lain yang bakal muncul. Apa itu? Nah, kalau di sini kita baru bahas teknologinya. Karena ini nggak bisa kita bayangkan secara manual. Nggak bisa kita bayangkan secara kertas. Karena di sini adalah skenario di mana bagaimana kalau mesin itu mati. Nah, kalau kertas kan nggak bisa. Sorry, ya bisa-bisa aja sih. Ini kalau misalkan di kertas tadi itu, bayangin kalau misalkan lemarinya terbakar gitu loh. Tapi susah lah gitu. Kita bayangin aja udah. Sekarang mindsetnya udah paham gitu kan, udah paham distribusi gitu kan, udah paham paham distribusi sistem dengan konsep partisi. Sekarang bayanginnya komputer aja lah biar gampang. Jadi bayangin gimana kalau mesin itu mati gitu, mesin nomor 2 mati. Sedangkan bayangin tadi misalkan mesin satu ini nyimpen data A sampai C, 2 itu D sampai F misalkan, 3 itu G sampai L misalkan nih. Berarti D sampai F-nya hilang dong. Kalau itu datanya data-data konsumen kita, ya masa hilang begitu aja kan nggak lucu. Masa contoh misalkan kita punya konsumen Doni. Doni udah belanja banyak banget di toko kita, dia ingin dapat apa, mungkin dapat privilege, entah itu reward, bonus, benefit atau apapun, nggak mungkin dong tiba-tiba kita mengecewakan dia kan. Dan namanya mesin itu kan bisa-bisa aja mati kapanpun. Konteks mati di sini tuh banyak hal ya. Jadi bisa jadi mati mati dalam artian hardware failure, benar-benar mati secara fisik, shutdown. Bisa berarti dia detached from the network. Karena kan kita bicara distributed system. Bisa kita bicara distributed system, itu udah otomatis terhubung dengan yang namanya network. Kalau dia nggak terhubung dengan suatu network, ya jelas kita nggak bisa bilang dia itu distributed system. Kita punya 10 mesin, nggak nyambung gitu satu sama lain, kayak mesin warnet gitu misalkan. Ya gitu. Nggak bisa kita bilang warnet itu big data, ya nggak bisa, nggak nyambung gitu kan. Kecuali mesin-mesin warnet tadi itu kita sambungin, memang kita sambungin benar-benar kita pakai, kita tancepin suatu tools yang bisa menggunakan mesin-mesin yang ada di warnet tadi, itu baru baru bisa disebut sistem.
sorry, mic saya sering-sering mati gini memang. Jadi gitu, kalau misalkan kita bicara distribusi sistem ya udah otomatis akan akan terkonek dengan networknya itu sendiri. Jadi konteks mesin mati itu bisa memang benar-benar hardware failure atau dia terlepas dari network. Kalau kita bicara network kan memang sering ya terlepas ya. Bukan sering, maksudnya itu suatu hal yang umum gitu. Ya kayak kita internet mati gitu loh. Itu kan suatu hal yang wajar. Oke, terus kita butuh nah dari hal tersebut untuk menghindari ininya mati ya, mesinnya mati tadi itu secara konsep kita butuh yang namanya high availability. High availability itu apa? Jadi satu data itu akan direplikasi ke beberapa mesin yang lain. Jadi yang namanya tadi misalkan mesin satu hanya handle A sampai eh, A sampai C misalkan gitu ya. Nanti kalau kita bicara high availability itu bisa jadi A itu nggak cuma di handle sama mesin satu, tapi A di handle sama mesin satu dan mesin dua misalkan. B bisa di handle sama mesin satu dan mesin tiga misalkan. Dan macam-macam. Tergantung bagaimana metode metode replikasi yang kita pakai. Dan ini biasanya kalau misalkan kita sebagai engineer, kita akan rely atau bergantung terhadap teknologi apa yang kita pakai. Karena jarang suatu teknologi yang benar-benar sampai kita yang config replikasinya seperti apa, itu jarang banget sih. Saya jarang-jarang lihat sih di real world. Contoh kayak ini, misalkan ini agak dirubah ya ini apa namanya. Jadi misalkan ininya, kalau misalkan ini contohnya adalah kita menggunakan replication factor itu 3. Jadi data inputnya itu N, dia akan di-input ke ke mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Jadi ya udah, data N tadi itu ada di 3 mesin, tiga-tiganya. Kalau misalnya kita punya 5 mesin, keempat dan kelimanya nggak ada. Data N itu hanya ada di 1, 2, 3. Gitu. Nah, dengan adanya high availability tadi itu, otomatis, contoh ya, kita punya 3 mesin. Mesin 1 punya data X dan Y, mesin 2 itu X dan Z, mesin 3 itu Y dan Z. Kita butuh data X. Nah, kita butuh data X, dia akan kontak ke mesin 1. Set, dapat, udah, selesai. Tapi query kedua, kita butuh data Z. Data Z, dia tuh akan kontak ke mesin 2. Ternyata mesin 2 mati. Nggak bisa dapat. Nah, dia akan otomatis kontak ke mesin 3. Karena mesin 3 juga mempunyai data Z. Dari mana mesin X ini dapat query X ini kok langsung ke mesin 1? Biasanya di beberapa teknologi big data yang ada gitu ya, itu ada yang namanya metadata. Dan si klien dia itu akan nge-hit data sesuai dengan data yang ingin dia dapatkan tadi itu ada di metadatanya itu akan mengarahkan dia ke mesin yang mana gitu. Contoh aku ingin data X tadi itu dia melewati suatu, misalkan kita bicara Hadoop gitu ya. Kalau Hadoop kita bicara name node gitu. Di saat kita melewati name node, kita akan kasih tahu data tamu ini ada di sana gitu, di mesin yang A misalkan. Ya udah, kita akan langsung kontak ke mesin yang A. Kayak gitu. Ya udah dapat dapat data dari mesin yang A. Seperti itu. Dan itu tergantung ya, big data toolsnya apa. Karena Hadoop, Cassandra misalkan, terus kita bicara yang lain-lainnya gitu, CocosDB lah, CitusDB lah atau apapun, itu bisa jadi beda-beda. Dan itu totally different. Jadi benar-benar kayak nggak ada yang sama semua gitu, hampir nggak ada sih. Mereka pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metodenya pasti beda-beda. Tapi secara konsep harusnya sama. Kalau kita bicara high availability, ya sama. Pasti dia akan mengimplementasi replication factor itu. Nah, masalah yang lain pasti muncul lagi. Harusnya ketebak ini apa. Karena kalau misalkan datanya lebih banyak, otomatis jadi lambat, ya kan? Awalnya kita waktu write aja, waktu nulis aja, kita hanya butuh nulis ke satu mesin, ini harus nulis ke 3 mesin gitu kan. Ya udah otomatis masih lambat. Udah nggak mungkin nggak gitu kan. Gimana nulis ke satu sama nulis ke 3 kok masih lebih cepat, itu nggak mungkin gitu kan. Pasti lebih lambat. Nah, tapi proses replikasi ini
itu kan bisa dilakukan dengan beberapa metode. Bayangin misalkan kita nembak ke server mesin satu gitu ya. Kita punya data X tadi. Di mana tadi kalau kita lihat ilustrasi ini kan replication faktornya berarti 2. Jadi satu data direplikasi ke 2 mesin. Kita mau nulis data X. Kita diarahkan ke mesin satu. Ada 2 metode. Kita nulis ke mesin satu, set data masuk ke mesin satu, kita nulis ke mesin 2. Itu bisa jadi ya barengan aja, nggak usah satu-satu, nggak usah sekuensial. Barengan aja, mesin satu dan mesin 2 langsung gitu kan. Tapi yang nulis adalah klien. Tapi cara yang lain bisa jadi yang nulis adalah si platformnya atau bisa dibilang apanya ya, toolsnya itu. Jadi kita hanya nulis ke mesin satu aja, kita udah selesai. Si mesin satu yang akan tulis ke mesin 2. Kayak gitu. Nah, metode ini ada macam-macam. Jadi bisa macam-macam gitu. Termasuk juga status sukses itu bisa juga macam-macam. Bisa jadi saya nulis ke mesin satu, sukses itu dianggap sukses. Bisa jadi saya nulis ke mesin satu, terus direplikasi ke mesin 2, terlepas yang mereplikasi itu adalah klien maupun servernya. Dua-duanya sukses, baru dianggap sukses. Nah, itu yang disebut dengan konsistensi. Itu yang disebut dengan konsistensi kontrol. Kalau misalkan teman-teman pelajarin beberapa big data tools, pasti sering dengar yang namanya eventual consistent, terus immediate consistent, dan macam-macam. Maksudnya ya tadi itu. Jadi kalau eventual consistent, itu kita nulis satu data atau write satu data, sekali write gitu ya misalkan, di milisecond setelah sukses itu terjadi, contoh saya nulis ini di milisecond 0 gitu ya, dan itu suksesnya, maksud saya nulis di milisecond 0, dan di milisecond 1 itu saya udah dapat informasi sukses. Di milisecond 3 ada mesin yang nge-read data. Kalau eventual consistent, bisa jadi di milisecond 3 tadi itu data tadi belum bisa di-read sama si mesin yang nge-read tadi itu. Karena bisa jadi mesin 3 tadi itu, mesin yang nge-read tadi itu, dia nge-read suatu data dari suatu mesin yang data itu belum ke-replicate secara sempurna. Kalau kita menggunakan satu teknologi yang dia menggunakan metodenya itu eventual consistent. Nah, salah satu contohnya teknologinya adalah Cassandra, misalkan. Di Cassandra itu kita bisa milih. Kita mau menggunakan konsistensi yang seperti apa. Semakin tinggi konsistensinya, itu akan semakin lambat kita. Operasionalnya pasti akan semakin lambat. Tapi semakin acid. Acid itu lebih transaksional gitu. Jadi, tadi kalau misalkan dibilang sukses, next-nya, siapapun yang nge-read, pasti akan dapat data yang dia harapkan. Itu kalau dia menggunakan immediate consistent. Tapi kalau kita setnya eventual consistent, ya udah, dia belum tentu. Next-nya itu langsung dapat, belum tentu. Kapan dia langsung dapatnya? Nggak ada jaminan. Belum ada jaminan. Nah, di situ tricky part-nya kita bermain di distributed system. Cassandra enak karena bisa disetting konsistensinya. Tapi banyak tools lain di luar sana itu yang kita nggak punya kendali untuk nge-setting konsistensi kontrolnya. Contoh misalkan, ya ini correct me if I'm wrong ya, karena saya udah lama banget nggak pakai yang namanya Hadoop ya. Jadi contoh misalkan kita pakai Hadoop, yang itu dikemas atau di query-nya menggunakan Hive gitu ya. Ya dia kita nggak punya kontrol, untuk konsistensi kontrol di Hadoop atau HDFS itu sendiri. Dan zaman sekarang pun saya nggak yakin sih masih ada nggak yang pakai HDFS gitu. Tapi itu zaman dulu ya, zaman dulu saya pelajaran sih itu belum ada gitu. Oke, tapi saya next nggak bisa. Nah ini tadi yang saya bahas. Jadi konsistensi kontrol ini sukses itu bisa
dikenali atau bisa dikategorikan menjadi beberapa uh, oke, bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis. Salah satunya seluruh mesin menyatakan sukses, salah satu dari mesin menyatakan sukses, atau terdapat minimum quorum menyatakan sukses. Quorum itu apa? Contoh tadi kita menggunakan replication faktor kita misalkan 5 gitu ya. Misalkan replication faktor kita 5, berarti data kita kan direplikasi ke 5 titik atau 5 node. Terus quorumnya biasanya setengah n plus 1, berarti 3 gitu. Jadi kalau misalkan 3 aja udah bilang sukses, ya udah berarti ini sukses. Nggak perlu sampai 5-5-nya gitu. Kalau yang tadi kan yang nomor 1 ini itu tuh 5-5-nya. Yang nomor 2 itu satu mesin ngomong sukses, itu aja udah bisa dibilang sukses. Kalau yang terakhir itu 3 kayak gitu. Dan replikasi ini dapat dilakukan oleh klien ataupun node. Node itu ya tadi ya tools-nya itu gitu. Tapi perlu diingat banyak kasus di mana ini tuh nggak bisa kita kontrol, dalam artian kalau kita pakai tools tertentu ya itu udah bawaan tools-nya. Ya kita di dalam pelajarin aja tools ini tuh kayak gimana dia punya konsistensi kontrolnya. Apakah dia itu eventual konsisten atau bagaimana. Ini Oke, ini aku skip aja. Oke, jadi dari penjelasan tadi itu kita udah mendapatkan 3 konsep dasar ya. 1, partition system, 2, replication factor, dan 3, konsistensi kontrol. Nah, 3 ini sebenarnya yang menurut saya lebih fundamental, sangat fundamental untuk dipelajari sebagai data engineer. Karena misalkan kita mempelajari data engineer itu dari sudut pandang gimana sih SQL atau SQL di misalkan di Cassandra misalkan, gimana sih SQL di query gitu. Kalau kita mempelajari SQL-nya mah ya semua SQL sama-sama aja. Select bintang from gitu-gitu aja, semuanya sama-sama aja. Cuman ya tadi kalau misalnya kita nggak paham konsep partitionnya di BigQuery, biasanya kita menggunakan partition date atau partition time gitu kan. Ya kita nggak akan punya mindset, oh kalau BigQuery kalau query kita lama, ya udah partitionnya kita otak-atik. Otak-atik dalam artian query kita perkecil partitionnya atau kayak gimana gitu. Kalau kita nggak punya konsep itu yang bahaya. Karena banyak kasus kita pakai BigQuery udah spending mahal-mahal gitu ya, data udah bertera-tera, query-nya tetap lama gitu kan. Wah, dia langsung nyalahin BigQuery-nya. BigQuery lama gitu kan. Yang lama bukan BigQuery-nya, kitanya nggak bisa pakai sebenarnya. Begitu juga teknologi yang lain, mau itu Cassandra, mau itu HBase, mau itu HDFS, maupun Hive, Impala, apapun lah, semuanya semua sama. Termasuk processing engine ya, kayak pakai Spark, pakai Flink, pakai apapun. Itu konsep-konsep ini semua ada. Di semua teknologi big data yang saya ketahui so far itu ada. Mau sampai itu Cockroach DB sekalipun itu ada. Bedanya cuma tadi metode-metodenya aja. Contoh misalnya kita bicara Cockroach DB gitu ya. Dia distributed system betul. Tapi ini correct me if I'm wrong lagi ya, karena saya nggak pernah production pakai Cockroach DB. Tapi dia ACID. Jadi dia konsistensi kontrolnya dia itu nggak eventual konsisten. Tapi dia benar-benar ACID. Kita masukin data ya udah benar-benar dia ke distribute langsung ke semuanya. Suksesnya itu dibilang sukses ya kalau dia udah benar-benar ke replicate ke settingan yang kita kendaki untuk replicate gitu. Misalkan 3 ya 3 node-nya udah kena semua, baru kita bilang sukses. Jadi di saat orang lain di saat mesin tadi itu melakukan read setelah kita write, ya udah dia akan dapat datanya sesuai dengan yang kita read terakhir tadi itu. Kayak gitu. Nah, konsep ini yang lebih penting untuk kita pahamin timbang pakai teknologi apa dulunya. Karena pakai teknologi apa, itu akan selalu berubah. Contoh, saya dulu di 2013 belajar Hadoop. Sekarang, saya bisa bilang kayak udah mulai obsolete juga. Siapa yang pakai Hadoop? Siapa yang masih pakai MapReduce? Bahkan 2015 MapReduce sudah jarang banget dipakai. Udah pindah ke Spark karena pakai
Karena Spark itu menggunakan memori gitu ya, udah nggak pakai disk lagi gitu. Terus semakin berkembang lagi, ternyata MapReduce itu udah bisa pakai memori juga gitu. Terus Hive yang dulunya juga bisa pakai memori, tapi menggunakan Spark gitu ya. Sekarang karena MapReduce itu udah bisa pakai memori, Hive itu udah bisa pakai, ya udah MapReduce-nya yang pakai memori aja kayak gitu. Terus selalu berkembang terus. Kalau kita nggak pahamin konsep, ya kita akan pusing sendiri ngikutin teknologi apa yang terus maju terus gitu kan. Tapi kalau kita paham konsep, ya udah santai aja. Mau pakai teknologi apapun ke depannya ya nggak masalah. Karena konsepnya itu aja, sama-sama terus. Sama kayak di software engineering, kalau kita udah melajarin konsep dasarnya, untuk fundamentalnya, teknologinya pakai apapun, bahasa pakai apapun, ya nggak akan jadi masalah kan buat kita. Tetap kita harus mempelajari bahasa yang baru tersebut. Tapi kan konsep dasarnya sama-sama aja. Oke, terus siapa tadi yang kontrol? Nah, kalau di industri biasanya data itu dibagi menjadi tiga role ya. Ada data analis, data engineer, sama data scientist. Cuma disclaimer juga, ini tidak ada standar de jure maupun de facto-nya. Jadi di company masing-masing bisa jadi beda-beda. Jadi ada yang misalkan data analisnya sebutannya adalah BI misalkan, banyak, dan ya itu nggak masalah, itu suka-suka company-nya. Terus data engineer nggak ada, tinggal apa yang ada cuma data analis atau BI tadi itu sama data scientist misalkan, dengan masalah. Karena bisa jadi dia memang masih belum belum butuh data engineer seperti itu. Jadi kurang lebih data analis itu ya yang data visualization, memproses data, terus business intelligence kayak gitu. Data engineer itu fokusnya ke masalah infrastructure, terus masalah ETL tadi itu, masalah nge-manage distributed systemnya kayak gitu. Terus data scientist itu biasanya yang udah relate sama machine learning atau apapun yang berhubungan dengan prediction model kayak gitu. Dari mana bisa memulainya setelah paham penjelasan-penjelasan tadi ya, setelah paham fundamentalnya. Yang jelas teori dan praktek itu harus jalan bareng. Ini agak sulit karena kalau kita bicara praktek, misalkan kita bicara uh, software engineering, mobile engineering, web developer, data scientist sekalipun, semua bisa kita lakukan di laptop kita masing-masing. Kita bisa coba sendiri di laptop kita masing-masing. Sedangkan data engineering itu susah, karena data engineering nggak mungkin kita bisa pakai laptop kita masing-masing gitu kan. Ya bisa-bisa aja, tapi pasti tidak akan merepresentasikan kondisi real world. Contoh misalkan kita bisa nggak kita install Cassandra di lokal gitu, bisa-bisa aja. Tapi kan lokal kita juga pasti mentok di storage-nya lokal kita gitu kan. Mungkin dia bisa kita isi 50 giga gitu aja kan sesuai dengan hard disk kita. Itu pun bisa jadi kan tadi kalau misalkan kita tidak paham konsepnya, data kita 50 giga tuh di query cepat. Tapi dengan query yang sama, dengan model yang sama, skema yang sama, kita taruh di Cassandra, di saat data itu adalah 5 tera misalkan, lah kok tiba-tiba jadi lambat query-nya. Nah, itu yang salah berarti ada di skemanya. Desain skema awalnya emang udah salah. Tapi di saat 50 giga tadi itu masih belum kelihatan. Dia masih cepat. Nah, itu yang bikin sulit belajar data engineering. Jadi, untuk masalah pengalaman, saran saya adalah coba untuk bekerja, entah itu internship, ataupun part-time, ataupun sebagai junior, di company yang memang menerapkan distributed atau big data itu sendiri. Itu saran-saran paling gampangnya lah gitu. Karena kalau misalkan kita bicara kita harus spending sendiri untuk spawning cluster big data itu sendiri, menurut saya terlalu too much, terlalu berlebihan. Karena beberapa server big data emang lumayan mahal juga ya. Apalagi kita sebagai warga Indonesia gitu. Contohnya spawning big table aja, Hello World-nya aja zaman dulu itu kurang lebih sekitar butuh, saya lupa, 500 atau 3.000 dolar gitu untuk Hello World-nya aja gitu. Tapi semakin sekarang semakin murah sih emang, karena sekarang big table itu udah bisa kayak semacam satu node aja udah bisa gitu. Tapi zaman dulu kan nggak bisa kayak gitu. Tapi bagaimanapun tetap aja ngapain, mahal juga gitu kan. Terus yang literasi, tetap literasi itu penting.
Keyword umumnya itu ada Big Data, Hadoop, Spark, Cassandra, atau teknologi apapun yang relevan yang ingin teman-teman pelajari. Terus nonton video YouTube juga oke, masih jadi referensi yang menurut saya relevan sampai sekarang pun. Terus jebakan pemula yang umum ini sorry saya sering mati. Saya nyetel musik dulu aja deh biar nggak mati-mati. Oke. Perusahaan sebenarnya belum memerlukan solusi big data. Maksudnya bisa jadi sebenarnya perusahaan ini itu memang belum butuh solusi big data karena datanya mungkin terlalu kecil, entah lokasi atau budgetnya belum ada, human resource-nya juga belum ada, atau apapun. Jadi kadang ada perusahaan yang ngikutin hype aja gitu ya. Di luar sana lagi ngomongin big data, dia pakai big data. Di luar sana lagi ngomongin machine learning, dia pakai machine learning gitu. Ngomongin NFT, blockchain, dia tiba-tiba pakai blockchain gitu kan. Ada-ada aja gitu kan. Nah, itu sering terjadi dan itu sangat sangat bahaya sebenarnya kalau kita bicara company ya. Yang kedua, data yang dikelola sebenarnya belum cukup besar. Maksudnya adalah data tersebut sebenarnya masih cukup untuk dikelola menggunakan database konvensional RDBMS biasa kayak MySQL, Postgre dan segala macam. Itu saran saya sih ya udah pakai itu dulu aja. Jangan langsung pakai yang sifatnya itu distributed system tadi. Karena cost-nya akan semakin besar juga. Dan belum tentu mendapatkan gain yang langsung dapat belum tentu mendapatkan gain-nya gitu loh. Nggak ada untungnya malah. Data yang bisa dikelola menggunakan MySQL, kita ngotot pakai distributed system, itu sebenarnya nggak ada untungnya. Bagaimanapun lebih cepat MySQL kalau datanya emang kecil gitu kan. Terus yang ketiga, alokasi dana dari perusahaan belum layak untuk solusi big data. Saya sempat ngalamin di company teman gitu. Dia sebenarnya emang udah butuh datanya itu. Nah, dia tuh mengkonsumsi data-data di sosial media. Dia itu melakukan kayak semacam NLP gitu. Menganalisis data dari sosmed yang otomatis besar dong ya kan, apalagi Twitter gitu kan. Itu butuh big data sebenarnya. Cuman bisnis modelnya nggak make sense untuk menggunakan teknologi big data. Karena teknologi big data kan costly banget ya, costnya besar sekali ya. Sedangkan revenue yang dia generate itu nggak bisa untuk nutupin itu gitu loh. Jadi saran saya sebenarnya kalau misalkan kasus seperti ini ya di adjust ulang bisnis modelnya. Entah bisnis modelnya atau dari sisi bisa nggak ini di otak-atik lagi supaya dia nggak terlalu makan resource mungkin, storage, dan segala macam. Jadi nggak perlu solusi distributed system gitu. Itu sih. Yang terakhir, tidak memiliki mentor yang baik. Ada kalanya company tadi itu sudah butuh, duitnya ada, revenue-nya ada, dia mampu untuk bikin cluster distributed system, engineer-nya ada, tapi engineer-nya belum experience enough, dan company tersebut tidak punya akses ke experience data engineer di luar sana, sehingga engineer yang ada di company tersebut nggak bisa pakai toolsnya gitu. Mau kita bisa bayar Cassandra, pakai Cassandra, spawning Cassandra, tapi kalau kita salah bikin skemanya ya salah, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya Cassandra-nya gitu. Sama aja kayak kita pakai MySQL aja. Cuman MySQL lebih mahal aja gitu. Seperti itu. Ini beberapa hal yang sering terjadi di real world case. Terus teknologi big data di 2022 ini saya sempat rangkum juga ini. Jadi sekarang itu ada yang masih relevan, ada yang udah enggak. Jadi contohnya adalah saat ini solusi big data itu udah banyak banget yang basisnya itu cloud. Jadi sifatnya udah on demand.
Sama kayak tadi, Bigtable. Bigtable ini kalau kita bicara open source-nya Bigtable itu adalah HBase. Dulu, kalau kita mau spawning either Bigtable ataupun HBase, itu sama-sama butuh minimum node-nya adalah 3, dengan minimum spec-nya itu core-nya kalau nggak salah 4, aku agak lupa. Tapi RAM-nya minimal itu 8. Itu pun kalau kita pakai RAM 8 udah nggak kuat. Jadi better pakai RAM di atas 16. Satu node-nya ya. Itu dulu banget. Dulu. Sekarang udah nggak. Sekarang kita bisa pakai satu node aja. Tapi itu Bigtable yang miliki sama si GCP, Google. Jadi HBase itu kan dia teknologi yang dibikin berdasarkan white paper-nya Bigtable. Kayak gitu. Nah ini contohnya. Jadi semakin sekarang teknologi big data itu sudah semakin on demand gitu. Jadi udah semakin murah untuk barrier awalnya udah semakin murah, semakin kecil. Itu di poin 2 sudah saya sebut juga. Jadi tembok untuk kebutuhan biaya awal itu sudah semakin murah. Jadi udah nggak relevan. Kalau misalkan sekarang langsung mahal gitu, udah insya Allah udah nggak ada produk itu gitu. Tapi semakin gampang kita mengakses hal tersebut, somehow itu juga pasti akan semakin banyak juga praktisi yang justru semakin nggak paham konsep gitu kan. Karena tadi, misalkan kita pakai BigQuery gitu, gampang betul. Tapi apakah semua yang pakai BigQuery itu paham gimana cara pakai BigQuery ya? Belum tentu lah. Itu yang problem justru. Jadi dia pakai BigQuery, dicemplungin aja datanya gitu kan, nggak pakai partition, bahkan konsep partition aja nggak ngerti gitu kan. Kacau udah. Nggak bisa di-query datanya. Itu sering banget terjadi. Sangat sering terjadi. Jadi hal itu yang bikin hal itu yang menjadi bom waktu bagi perusahaan. Kenapa ya? Karena tadi data udah gede, suatu titik dia udah menyadari, waduh, kok nggak bisa di-query gitu ya. Bisa dia mau migrasi, tapi kondisinya udah nggak bisa di-query, gimana dia mau migrasi? Migrasinya sendiri udah butuh waktu yang lama banget dan udah nggak make sense mungkin migrasinya. Bisa jadi migrasinya butuh waktu berbulan-bulan gitu kan. Jadi kan datanya kan masuk terus tuh. Seperti itu. Kalau teman-teman di sini udah ada yang sebagai senior, apa yang bisa dilakukan? Yang jelas, yang saya sangat sarankan ya, jelas contribute back ke open source library atau framework. Dulu zaman saya masih 2013 awal-awal belajar big data itu bisa dibilang justru jarang solusi yang sifatnya itu proprietary dulu tapi ya. Karena dulu yang rame itu justru Hadoop kan. Hadoop, muncul Spark, terus ada juga Cassandra, ada juga macam-macam kayak gitu. Kafka segala macam. Tapi semakin ke sini udah banyak solusi-solusi yang sifatnya itu proprietary. Baik itu dari sisi Amazon, AWS, GCP, Google, bahkan Alibaba pun juga punya solusinya juga, Azure juga punya. Dan beberapa teman-teman yang generasi baru banyak yang tidak terpapar terhadap library open source tadi. Jadi tidak merasa dan menakutkan ya tidak merasa berhutang budi gitu. Kalau zaman generasi saya dulu sih merasa berhutang budi banget terhadap library open source tersebut karena kan ya cuman itu solusinya dan ya udah kita ada keinginan kayak we want to contribute back gitu kan, kita ingin contribute balik gitu karena kita udah pakai solusi open source-nya itu kayak gitu. Yang kedua jelas nulis buku atau artikel di platform apapun, mau itu Medium, bikin konten di YouTube lah atau apapun, itu saya sangat sarankan biar nggak kalah sama negara sebelah lah ya, yang biasanya pasti ada tutorial-tutorialnya itu. Ayolah kita bikin di YouTube tutorial-tutorial yang lebih advance juga gitu. Yang ketiga pasti bagikan pengalaman ke para junior. Kalau enggak ya kapan juniornya bisa berkembang gitu kan. Apa yang kita pelajarin sebagai senior otomatis harus kita salurkan ke junior supaya juniornya lebih cepat juga mempelajarinya dan akan mempercepat juga dia akan mengeksplor hal baru di kemudian harinya supaya nggak mengalami kesalahan yang para senior alami sebelumnya. Itu. Oke, segitu aja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Monggo, Kak Okta. Oke, terima kasih Kak Ali atas pemaparannya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui Slido ya, di scan barcode ini, ataupun akses linknya. Ya sudah teman-teman
dari tim narasi juga berikan di kolom chat. Nah, sambil menunggu pertanyaannya terkumpul, saya ingin memberikan beberapa informasi. Yang pertama, dari pemaparan tadi kita juga dengar apabila kita ini bukan kekurangan, ibaratnya kurang informasi terkait data engineer karena source untuk belajarnya juga kurang. Nah, maka dari itu kami dari Narasio mengadakan bootcamp pelajaran terkait data engineer. Nah, kalian engineer itu dibutuhkan dan dengan bisa dibilang gajinya yang lumayan gitu, terutama di perusahaan startup ataupun sektor IT di perusahaan yang besar seperti itu. Karena sekalinya ada itu pasti langsung dari perusahaan yang besar, lowongan data engineer. Gitu. Selanjutnya, kenapa sih harus di narasi data? Karena di narasi data kami memberikan 100% job guarantee. Dan kami juga ada international certification, di mana seluruh ibaratnya kurikulum kami sudah di-ACC oleh partner kami, RMDS di US. Kemudian kami juga ada career support, one-on-one mentoring, dan internship program. Kemudian selain kita ada apa aja sih? Nah, di kelas-kelas kita juga ada Certified Junior Data Scientist, Certified Senior Data Scientist, Certified Data Analyst, Certified Data Engineer, dan yang akan coming soon, Data Analytics for Accounting dan Data Science for Accounting. Seperti itu. Kemudian, apabila teman-teman tertarik nih di Certified Data Engineer kami, nah, beberapa poin-poin pembelajaran yang akan diberikan, yang akan didapatkan teman-teman adalah fundamental Python, Cloud Service Provider, data preprocessing, data processing, streaming, dan batching using Google Cloud. Kemudian database relasional, advanced Python programming, workflow dan monitoring managing, machine learning, CS fundamental for data engineer, data warehouse, serving machine learning model using API, dan data privacy and governance, dan security-nya. Seperti itu. Dan tools-tools yang digunakan adalah Spark, Google Cloud Platform, dan BigQuery. Selanjutnya, untuk jadwalnya sendiri, jadwal kelasnya, Certified Data Analyst, itu di 6 September sampai 30 November, setiap Selasa dan Kamis. Certified Junior Data Scientist, 15 Agustus dan 24 Oktober, setiap Senin dan Rabu. Certified Senior Data Scientist, 1 November hingga 22 Desember, setiap Selasa dan Kamis. Certified Data Engineer, 5 Oktober hingga 9 Desember, tiap Rabu dan Jumat. Itu. Nah, untuk certified yang data analis for accounting dan data science for accounting, jadwalnya akan menyusul, namun untuk timeline dari Agustus hingga November, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang tertarik di program internship-nya, akan ada program internship yang akan dimulai dari Oktober 2022. Seperti itu. Kemudian untuk biayanya, bagaimana sih? Nah, untuk biaya investasi, dari kami menyediakan beberapa layanan pilihan pembayaran, dan investasinya bisa dimulai dari 288.000 per bulannya. Dan kemudian teman-teman tertarik, ketika deadline close registration-nya, untuk Certified Data Analyst, 30 Agustus 2022, Certified Junior Data Scientist, 8 Agustus 2022, Certified Senior Data Scientist, 18 Oktober 2022, untuk Certified Data Engineer, 21 September 2022. Seperti itu. Untuk Data Analytics dan for Accounting, 22 Agustus, dan Data Science for Accounting 22 Agustus 2022. Nah, untuk teman-teman akan ada early bird promo diskon sebesar 10% untuk seluruh program dengan deadline yang berbeda. Untuk yang data program seperti data analis, data science, junior data science, senior data science, dan data engineer itu diskonnya berlaku hingga 1 Juli 2022. Kemudian untuk yang program accounting, baik data analytic maupun data science, batas programnya ini lebih promonya 10% ini hingga 1 Agustus 2022. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, bisa mengakses yang berikut. Untuk yang data program di bit.ly/regis-icdp 2022. Untuk yang analytic accounting masih coming soon. Jadi teman-teman stay tune on di sosial media kami, baik itu Instagram ataupun yang lain. Untuk informasi berikutnya, teman-teman bisa akses di nomor berikut apabila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ingin mendapatkan informasi yang lain terkait kelas-kelas kami, juga bisa melalui nomor berikut ataupun melalui website kami, course.narasiodata.com. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa opsi
pilihan pembayaran. Untuk yang cash via digital payment, bisa menggunakan credit card, e-wallet, bank transfer, dan yang lain, baik itu QRIS ataupun Tokopedia. Kemudian kami juga bermitra dengan sebuah company, Dana Cita, untuk opsi pembayaran yang lain. Mungkin untuk yang Dana Cita bisa dibantu dengan teman-teman tim yang digital untuk memaparkan. Terima kasih. Dari teman-teman Dana Cita, boleh disampaikan. Maaf, Kak Reza masih di mute. Ya, oke. Terima kasih Mas Okta. Tadi masih belum bisa di-unmute. Sorry. Makasih teman-teman. Selamat siang ya. Semoga masih semangat nih hari Sabtu. Thank you Mas Okta. Thank you juga Mas Andi yang tadi udah jelasin mengenai Big Data. Menarik banget. Saya mau kenalan sama teman-teman. Perkenalkan, saya Reza dari Danacita. Saya juga di sini bersama Kak Wita ya, yang nanti akan menjelaskan sedikit kita kenalan mengenai Danacita. Mungkin sebelum itu aku mau izin untuk share screen dulu ke teman-teman. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Jadi kami adalah Danacita, teman-teman. Kami adalah partner resmi atau financing partner dari Narasio Data nih untuk solusi pembiayaan bertahap. Sebelum itu, aku mau coba play dulu satu video singkat mengenai Danacita. Ada kendala bayar kuliah? Eits, nggak usah bingung. Ini solusi cerdas buat kamu. Dengan Danacita, biaya pendidikan bukan lagi masalah. Merdekakan mimpimu demi masa depan. Cicil biaya kuliah dan kursus kamu secara bulanan dengan Danacita. Oke, jadi seperti yang udah disebutin tadi oleh Mas Okta gitu, kami adalah Danacita ya teman-teman. Danacita itu apa sih Mas Reza? Kita adalah partner resmi institusi pendidikan untuk solusi pembiayaan secara bertahap. Nah, kita kebetulan financing partner resmi dari Narasio Data ya. Kita sama-sama punya misi untuk bisa memperluas akses pendidikan dan pelatihan di Indonesia dengan pembayaran pendidikan secara bertahap. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga nggak perlu khawatir karena pastinya Danacita itu telah berizin dan diawasi oleh OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan. Itu dibuktikan melalui surat keputusan dari OJK nomor sekian. Dan kita juga sudah tersertifikasi ISO 27701 ya. Jadi mengenai data yang teman-teman submit, teman-teman masukkan, kita akan proses secara transparan dan kita akan simpan dan lindungi kerahasiaan datanya secara aturan yang berlaku gitu. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui juga nih, mungkin kami memiliki dua penasihat gitu ya. Ini tokoh-tokoh yang cukup ternama ya di bidang pendidikan. Mungkin salah satunya teman-teman juga cukup mengenal. Yang pertama ada Pak Gita Wirjawan. Beliau adalah pendiri atau direktur Angkora Group dan juga mantan Menteri Perdagangan RI. Kemudian satu lagi ada Prof. Roy Sembel. Beliau saat ini juga masih aktif mengajar di beberapa universitas ternama ya di Indonesia seperti UPH, UMN, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kemudian kalau boleh aku lanjut lagi, kenapa sih, lalu kenapa gitu harus memilih Danacita, harus dengan Danacita? Pertama, kami itu sudah financing partner resmi untuk, ini belum update nih, kalau sampai dengan saat ini ada 100 lebih lembaga pendidikan di Indonesia. Kemudian kita juga tadi udah sempat aku mention, terdaftar dan memiliki license peer-to-peer dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Kemudian kita juga punya sertifikasi ISO 27701. Ini ada 4 hal yang perlu teman-teman juga ketahui gitu. Danacita ini pertama pengajuannya 100% online. Jadi bagi teman-teman nih yang kaum rebahan gitu ya, sama seperti saya, itu bisa teman-teman mengajukan aplikasinya. Dari mulai nanti teman-teman persiapkan dokumen, sampai teman-teman submit, verifikasinya juga kita by call gitu. Dan nantinya teman-teman untuk tanda tangan pengajuannya itu juga bisa dilakukan secara online ya. Jadi teman-teman nggak perlu datang kemana atau perlu visit kemana gitu. Nah, ini proses pengajuannya kita maksimal by 2 hari kerja.
Dengan catatan dokumen teman-teman lengkap dan teman-teman bisa kita verifikasi secara lancar. Nah, yang kedua, di Dana Cita itu juga pengajuannya mudah banget teman-teman. Ini kita tanpa agunan, jaminan, atau DP. Nah, yang ketiga, cicilan bulanan itu tetap sesuai dengan seluruh rincian biaya. Maksudnya gimana, Mas Reza? Maksudnya, jadi nantinya kita sudah siapkan simulasi harganya yang teman-teman bisa lihat di layar, dan juga teman-teman nanti tenang aja dapat kopiannya ya, tinggal colek aja teman-teman dari Narasio Data gitu. Kalau misalkan mau minta simulasinya, kita akan kasih gitu. Dan teman-teman nggak perlu khawatir yang teman-teman lihat di layar yang akan teman-teman bayarkan nantinya. Nggak ada biaya tambahan lagi. Dan yang keempat, ini juga cukup menarik. Kita sudah siapkan nih, kita support tim customer success kita pada saat teman-teman nanti mau pengajuan. Anywhere, anytime gitu. Jadi teman-teman bisa mengajukan kapan aja dan di mana aja. Dan pastinya kita support untuk pandu step by step-nya. Seperti itu. Oke, ini yang udah tadi aku janjiin sebelumnya. Kita udah coba buat simulasi ya di sini. Mungkin teman-teman misalkan sebagai contoh ambil kelas yang Certified Data Analyst atau Data Engineer gitu. Ini ada 2 harga. Nanti mungkin bisa juga ditanyakan lebih lanjut ke tim Narasio Data. Kalau misal teman-teman dapat harga yang early bird itu 4,5 juta. Misal teman-teman berarti fokusnya di dalam yang area kuning tersebut ya. Early bird promotion itu kalau teman-teman ambil installment 0% selama 6 bulan, teman-teman cukup bayar per bulannya Rp750.000. Atau let's say teman-teman mau ambil cicilan yang lebih panjang lagi. Teman-teman ambil installment reguler yang 12 bulan, let's say. Teman-teman bayar per bulannya itu adalah Rp4.160. Nah, nanti seperti aku sebutin juga sebelumnya, nggak perlu khawatir teman-teman bisa dapetin kopian simulasi harga ini lewat Narasio Data ya, gitu. Ini untuk program International Certification atau program magang. Jadi ini bisa pilih salah satu, gitu. Kalau misalkan teman-teman ambil kelas dan ambil program yang internasional atau program yang magang, teman-teman bisa melihat harga yang ini. Nah, kemudian satu lagi, kalau misalkan teman-teman mau ambil yang paket komplitnya nih, all in-nya nih gitu ceritanya. Ini teman-teman bisa ambil yang International Certification plus program magangnya juga. Jadi teman-teman juga bisa pilih dari ketiga program-program tersebut gitu. Kemudian aku lanjut aja. Teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau misalkan mau mengeksplor lagi nih tentang Dana Cita dan Narasio Data, itu kita udah sediain akses website khusus nih buat teman-teman yang kepo di danacita.co.id/s/narasio /daftar gitu. Nanti teman-teman bisa klik di situ, teman-teman akan langsung menuju ke web untuk bisa explore kerjasama antara Narasio Data dan Dana Cita ya. Ntar teman-teman bisa lihat di situ, teman-teman bisa pakai juga kalkulator online untuk coba simulasinya. Di situ juga ada keterangan cara pengajuannya, dokumen yang dibutuhkan, dan nanti berapa hari kerja prosesnya. Seperti itu teman-teman bisa akses melalui website tersebut. Nantinya kalau teman-teman udah yakin juga teman-teman bisa langsung klik ajukan sekarang, tombol yang warna biru ini, gitu. Nanti ketika teman-teman klik ajukan sekarang, teman-teman akan langsung direct gitu ya, menuju ke website untuk isi data diri, gitu. Di situ keterangannya udah lengkap, teman-teman nggak perlu khawatir. Dan secara paralel, teman-teman juga nantinya bisa kita assist ya dengan tim CS kita untuk mandu pengajuannya teman-teman, gitu. Nah, yang ketiga, ya udah kalau teman-teman udah klik submit, berarti pengajuan teman-teman kita terima, teman-teman tinggal tunggu verifikasinya aja, seperti itu. Oke, ini juga pertanyaan yang mungkin sangat penting. Kak Reza, kira-kira kalau misalkan pengajuan di Dana Cita itu dokumen yang dibutuhin apa aja sih? Syaratnya apa aja? Susah nggak nih? Gitu. Enggak, basically kita sangat-sangat mudah dan simple ya teman-teman. Kita cuma butuh 3 dokumen aja. Pertama, teman-teman kalau mau mengajukan sendiri atau kita bilangnya self-guarantor gitu ya, teman-teman tinggal siapin KTP aja. Nanti teman-teman akan submit KTP dan teman-teman akan submit selfie bersama KTP-nya. Kedua, teman-teman juga bisa, ini masih di dalam dokumen yang satu ya, teman-teman juga bisa pengajuan dengan wali. Jadi kalau teman-teman pengajuan dengan wali, teman-teman tinggal siapkan KTP-nya wali juga sama selfie bersama KTP-nya wali, itu. Nah, syaratnya untuk pengajuan dengan wali seperti apa? Itu pelajar berusia 21 tahun ke bawah. Atau kalau misalkan pelajar yang berusia 21 tahun ke atas tapi pengen pakai wali, itu juga nggak apa-apa. Kriterianya seperti apa? Nggak perlu keluarga inti, yang penting ada hubungan darah ya.
Wali itu bisa berasal atau bisa jadi saudara kandungnya teman-teman, orang tua, paman, atau bibi. Kemudian usianya juga harus 21 sampai 55 tahun. Itu kemudian kita bilang gitu ya, bahwa usia segitu usia yang produktif ya, jadi harus punya income yang bisa kita verifikasi nantinya teman-teman. Nah, yang kedua, selain KTP tadi, kita juga butuh dokumen pendapatan. Dokumen pendapatan ini seperti apa, Mas Reza? Dokumen pendapatan juga gampang banget. Untuk pegawai, kita biasanya kan terima slip gaji ya, atau pay slip gitu. Ini teman-teman bisa siapin juga nantinya untuk disubmit. Ini bisa berupa payslip, SPT PPh 21, atau mutasi rekening 1 bulan terakhir. Ini nggak perlu semuanya dipilih salah satu aja. Atau misalkan teman-teman bilang, Mas, saya nih profesional nih, saya seorang wira swasta, ini gimana? Itu bisa juga pakai mutasi rekening 1 bulan terakhir. Formatnya bebas, yang penting di situ tercantum kop perusahaan, nama karyawan, jabatan, atau periode. Kalau itu payslip. Kemudian kalau mutasi rekening, yang penting di situ tercantum bukti penerimaan gajinya ya, ketika teman-teman menerima gaji. Dan juga pastinya nomor dan pemilik dan nama pemilik rekeningnya, seperti itu. Nah, yang ketiga, sebenarnya teman-teman nggak perlu siapin sendiri. Biasanya ketika teman-teman pengajuan ke Dana Cita, teman-teman juga akan tektokan dengan tim admisi atau sales narasio data. Nah, itu biasanya teman-teman dari narasio data langsung cepet tuh udah tahu gitu kalau misalkan Mbak, Mas, saya pengen pengajuan di Dana Cita, pasti nanti dibantuin untuk bikin invoice atau billing dari narasi data. Teman-teman tinggal minta tolong aja, nanti ketika udah dapat invoice atau billingnya, itu yang teman-teman siapkan juga untuk mendaftar melalui Dana Cita, seperti itu. Oke, ini juga aku mau menjelaskan sedikit. Kita tadi SLE-nya atau tempo pengajuannya itu selama 2 hari kerja. Yang pertama, nanti teman-teman butuh verifikasi akun melalui Privy ID. Teman-teman butuh bikin user baru ya. Privy ID ini apa? Privy ID ini sudah integrasi dengan Dana Cita untuk tanda tangan digital atau online ya. Ini yang membantu teman-teman nantinya untuk tanda tangan agreement ketika pengajuannya sudah disetujui gitu. Nah, nanti setelah klik submit, biasanya teman-teman ada pilihan untuk udah punya Privy ID atau belum nih gitu. Biasanya kan emang belum punya ya, ya udah bikin user baru aja. Ketika nanti bikin user baru dari Dana Cita akan bantu buatkan atau create Privy ID-nya. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja di email yang teman-teman daftarin untuk terima username sama password Privy ID-nya. Jadi kita bantu buatkan. Kalau belum punya, kalau udah punya ya monggo nggak apa-apa. Kemudian ya udah kita akan proses maksimal 2 hari kerja. Tapi tenang aja teman-teman, untuk beberapa case kita ada yang 1 hari kerja itu udah ada decision-nya ya. Karena memang itu tadi bergantung pada verifikasi dan dokumen kelengkapannya. Seperti itu. Meanwhile, teman-teman menunggu untuk proses verifikasinya, teman-teman bisa selalu cek tuh status aplikasinya. Let's say, kalau ada revisi dokumen yang dibutuhkan atau tinggal tunggu aja nih di telepon atau tinggal tunggu aja nih dokumennya kita verifikasi, teman-teman bisa semua itu lihat statusnya melalui website yang teman-teman tadi daftar, seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah nantinya agreement-nya itu kita setujui, atau pengajuan teman-teman kita setujui, biasanya teman-teman akan menerima notifikasi, gitu. Teman-teman ya udah, tinggal tadi login dengan Privy ID, lalu teman-teman bisa sign, bisa tanda tangan perjanjiannya. Setelah itu, teman-teman bisa lihat schedule pembayarannya sesuai dengan tenor yang udah teman-teman setujui. Misalnya, pembayaran pengajuan bulanan kamu telah disetujui gitu. Nanti teman-teman bisa lihat tuh jatuh tempo pertamanya kapan, bayar per bulannya berapa, dan segala macamnya gitu. Nanti tenang aja, kita juga perlu informasikan kepada teman-teman kita yang akan transfer biaya pendidikan teman-teman tadi ke schools-nya. Dalam hal ini ke Narasio Data. Teman-teman tinggal duduk manis, bisa langsung belajar atau upgrade skill di Narasio Data. Seperti itu. Nah, ini juga teman-teman kalau misalkan ada pertanyaannya nanti gimana Mas Reza, tenang aja, kita bisa ditanya kapan aja. Bahkan feel free untuk teman-teman pilih jadwalnya sendiri untuk mengadakan sesi pertanyaan dengan tim CS kita gitu. Bisa diklik di link yang ada di layar atau WhatsApp langsung yang ada di layar. Teman-teman bisa milih nanti bisa call, bisa by WhatsApp, bisa pilih jamnya juga, jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, kemudian yang cukup menarik nih, tadi udah ada diskon juga ya, aku dengar dari tim Narasio Data. Kita tambahin lagi nih diskon cashback 100.000 untuk 10 pendaftar pertama yang menggunakan pembiayaan melalui Dana Cita. Periode ini hanya sampai 30 Juni aja ya teman-teman, jadi buruan teman-teman klik aja dan daftar aja.
Kalau misalkan mau tanya-tanya juga nanti kita support dengan tim CS kita, jadi nggak perlu khawatir gitu. Nanti di chatbox juga dibantu oleh Kak Wita ya. Saya akan kirimkan linknya untuk teman-teman bertanya dan teman-teman explore lebih lanjut mengenai Dana Cita. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya kembalikan ke Mas Okta. Terima kasih. Terima kasih Kak Reza. Mungkin itu di kolom chat ada pertanyaan. Kalau masih status pelajar, dokumen pendapatannya bagaimana? Itu bisa dijawab Kak Reza. Silakan. Ya, terima kasih Kak Muhammad Andika Putra ya. Kalau misalkan masih pelajar belum punya apa namanya pendapatan bisa menggunakan wali ya pengajuannya Kak Andika gitu. Jadi tenang aja, bisa orang tua, paman, bibi dan segala macamnya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Reza atas jawabannya. Mungkin aku mau ngingetin sekali lagi. Tadi informasinya selain ada limit promo, dari bantuan Dana Cita ada cashback Rp100.000 untuk program internasional data program yang menggunakan opsi pembayaran Dana Cita. Namun promo ini hanya untuk 10 pendaftar pertama dan promonya berakhir hingga 30 Juni. Jadi teman-teman yang tertarik, udah nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja daftar, mumpung ada cashback dan terlebih promo. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk sesi Q&A. Untuk teman-teman yang tadi udah kirim pertanyaan, mungkin akan aku bacakan beberapa pertanyaan untuk Kak Andi, untuk bisa dibantu. Gitu. Oke. Yang pertama mungkin ini Kak Andi. Saya back end Mas, jika mau switch ke DE, roadmap belajar yang paling efektif itu yang gimana gitu. Oke, kalau dari backend ya, backend biasanya kan udah paham database ya biasanya. Nah, kalau di beberapa pengalaman, baik yang di kantor saya maupun kantor beberapa teman saya juga, beberapa backend itu bisa melakukan internal mobility. Jadi dia memang pindah ke tim data gitu ya. Cuman saya antara tidak menyarankan ini, karena kan tergantung ya regulasi di kantor masing-masing itu positif atau baik dengan ini atau enggak gitu kan. Tapi baik lagi, karena kalau misalkan kita tidak punya kesempatan memang untuk hands-on ke teknologi big data-nya itu sendiri, akan sulit bagi kita untuk mempelajari data engineer itu secara menyeluruh. Itu sih. Karena ya tadi, karena ada kendala di mana kita nggak bisa nyentuh ke klasternya itu secara langsung. Paling di solusi lainnya adalah ikut beberapa workshop, yang di mana workshopnya itu memang benar-benar hands-on ke teknologi big data-nya itu. Saya sempat tahu itu beberapa workshop, salah satunya kan memang yang official dibuka sama si Google ya, yang biasanya dia pakai tools yang Quick Labs itu loh. Kalau Quick Labs itu kan memang kita dikasih account itu kita bisa loginnya itu benar-benar exactly ke GCP, terus kita di situ bisa spawning misalkan big table-nya, big query-nya atau apapun. Itu menurut saya lumayan oke gitu. Cuman saya nggak tahu ya kalau misalkan gimana caranya untuk bisa dapat akses ke workshop-nya yang ada Quick Lab-nya itu saya juga nggak tahu sih. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman narasi di sini. Oke. Oke, Kak Andi. Jadi gitu teman-teman bisa menggunakan resource yang lain, seperti workshop atau apapun, dan mengingat lagi sekalian itu di narasi data juga ada kelas data engineer. Jadi teman-teman kalau mau belajar juga bisa di kita untuk mendapatkan materi-materi terkait data engineer. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya masih bingung nih Mas mengenai Hive dan Spark. Tadi bedanya apa ya? Spark pakai memori kenapa lebih bagus, lalu Hive komputernya pakai MapReduce, nggak ada memori gitu. Oke. Jadi basically Hive itu dia hanya layer untuk bisa mengakses data yang ada di HDFS dulu ya, awalnya dibentuk itu untuk bisa mengakses data yang ada di HDFS menggunakan SQL. Jadi bisa select bintang from apa. From apanya itu dari HDFS dulunya. Jadi Hive itu hanya layer itu, layer SQL-nya aja. Yang dimana di saat kita select bintang segala macam itu kan pasti data itu kan butuh untuk diproses, ya kan? Data butuh diambil dari HDFS, diproses, dan ditampilkan dalam layar kita atau ditampilkan dalam JDBC-nya atau apa yang kita nanti consume datanya itu. Pemprosesannya, karena zaman dulu banget, Hadoop itu lahirnya itu adalah HDFS plus MapReduce. Zaman dulu banget,
Hive itu menggunakan MapReduce untuk memproses datanya. Nah, kalau Spark itu beda lagi. Spark itu adalah MapReduce versi selanjutnya. Jadi Spark itu mereplace, bisa dibilang kayak mereplace MapReduce-nya aja. Dia nggak nge-replace HDFS-nya. Kalau kita pakai Spark, zaman dulu juga Spark itu bisa baca HDFS juga gitu. Jadi Spark itu adalah kayak semacam, anggaplah kayak semacam MapReduce tapi in memory. Karena MapReduce itu kan dulu nggak ada in memory, ya kan? Ya sesimpel itu aja. Jadi bedanya adalah Hive itu hanya layer SQL-nya, Spark itu prosesornya, HDFS itu storage-nya. Jadi bayanginnya kayak HDFS itu adalah hard disk-nya, MapReduce atau Spark itu ibarat kayak apa ya? Bayangin kayak engine-nya gitu loh, kayak ya mesinnya aja gitu. Hive itu tuh yang memberikan layer SQL-nya. Yang dimana Hive bisa menggunakan MapReduce, bisa menggunakan Spark sejak Hive versi 2 kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi Hive dan Spark itu tidak saling mematikan. Karena Hive juga bisa menggunakan Spark. Tapi Spark ya bukan selalu butuh Hive, tapi bisa dipakai barengan dengan Hive. Beda teknologi sih itu, beda beda apa namanya? Beda peruntukan. Kebayang nggak ya? Semoga kebayang. Oke, jadi seperti itu untuk perbedaan Hive Spark dan yang lain. Gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah distribusi sistem itu jack of all trades? Kapan kita tidak perlu pakai distribusi sistem? Kenapa begitu? Jack of all trades itu gimana ya konteksnya? Saya agak kurang nangkep juga. Satu silver bullet gitu ya, satu solusi untuk semua gitu ya. Enggak sih, jelas enggak lah. Kayak tadi ya, misalkan data kita itu sebenarnya sangat make sense untuk dikelola menggunakan non-distributed system. Contoh, kita punya data itu adalah data, real world case ya, kedai kopi misalkan. Tapi jangan bayangin kedai kopi sekelas yang gede-gede gitu ya, kayak Starbucks atau kopi kenangan yang gede itu jangan. Kita sendirilah, kita sendiri bikin kedai kopi kita sendiri gitu ya. Yang dimana skillnya kecil gitu misalkan. Cuma punya 10 kursi lah atau cuma 20 kursi gitu. Dengan kondisi seperti itu diprediksi kurun waktu 10 tahun aja misalkan. Itu kan database MySQL atau Postgres saja masih mumpuni, ya kan? Kalau kondisinya seperti itu, saya sangat sarankan dia udah pakai MySQL atau Postgres saja, nggak usah sosokan pakai Hadoop misalkan, karena nggak ada untungnya, totally nggak ada untungnya, dan tidak memberikan benefit apapun, justru costly bahkan lebih lambat juga, pasti lebih lambat, kayak gitu. Jadi distributed system itu untuk apa? Ya untuk data yang emang nggak bisa dihandle sama existing tools, yang emang nggak bisa dihandle sama MySQL, nggak bisa dihandle sama Postgre, kayak gitu. Kalau nggak bisa dihandle sama, contoh tadi lah misalkan kita bicara 50.000 rows per detik, ya kan? Insertnya 50.000 rows per detik. By default, secara umum MySQL nggak kuat. Coba aja, kita punya data 1 juta, download aja data dari Kaggle, ya kan? Kan gampang tuh download dari Kaggle, kan pasti ada banyak ya, data dari Kaggle itu banyak. Download aja data dari Kaggle, injekin ke MySQL itu, per detiknya dia kuat berapa? Paling cuma 3.000, 5.000 paling. Bisa nggak dia nge-handle 5.000? Bayangin kalau kita punya company beneran, company beneran ya, yang dimana data 50.000 per detik itu kan suatu hal yang bisa jadi udah titik inevitable. Suatu titik yang memang harus gitu. Bayangin company-nya sekelas ya Traveloka, Gojek, atau internasional kayak Google, Facebook gitu kan, itu jelas per detiknya kan ratusan ribu atau jutaan, ya kan? Dan itu kan nggak bisa kayak kalau misalkan yang kalau Kaggle itu kan kita download data 3 giga nih, nggak kuat 50.000 nih, ya kita nginjek ke MySQL nggak kuat 50.000, kuatnya 5.000. Kalau kita masih eksperimen locally di lokal gitu kan bisa ditungguin, ya kan? Udah 5.000 per second aja nggak apa, 5.000 kita tungguin sampai 3 giganya ke consume semua gitu, masuk ke dalam database semua, itu masih oke. Kalau data Kaggle untuk kita eksperimen. Kalau company nggak mungkin dong kamu buka Facebook kan, kita buka Facebook gitu kan, bentar masih nunggu antrian gitu kan, terus kita nunggu 5 jam gitu, oke kamu boleh buka Facebook, nggak mungkin. Jadi
Ya, kalau titik di mana kita emang udah nggak bisa pakai yang konvensional, butuh distributed system, yaitu titik di mana kita butuh. Sesimpel itu aja udah. Atau kalau analoginya di non-teknologi lah, analoginya gini. Kita punya mobil ya, kita punya mobil Avanza gitu ya. Kita punya mobil Avanza, tapi problemnya adalah kita tuh suruh ngangkut pasir itu 50 ton pasir gitu. Bisa nggak dimasukin ke Avanza? Ya bisa, dimasukin di belakang bagasi gitu. Tapi kan nggak proper kan. Ya, masa kita mau ngangkut pasir pakai Avanza sih? Udah otomatis kita harus beli truk kan. Gitu. Ya sesimpel itu aja sih. Kapan harus beli truk? Ya kalau udah butuh ngangkut pasir lah. Kalau kita untuk kebutuhan keluarga-keluarga aja nggak mungkin. Keluarga iseng-iseng tiba-tiba aku kaya nih gitu kan. Ada keluarga kaya gitu kan. Daripada aku beli Avanza, aku beli truk aja. Nggak mungkin lah. Ngapain? Seperti itu analoginya. Jadi dipakainya sesuai kebutuhan yang Kak Andi ya. Iya. Iya. Apabila emang dirasa sudah butuh dan emang harus pindah, harus. Tapi kalau emang sampai untuk metodenya sekarang udah masih lancar, masih aman, daripada buang-buang resource ke implement yang baru tapi tidak dimaksimalkan, sayang gitu. Oh, kemudian ini Kak ada pertanyaan yang menarik. Portfolio data engine itu kayak bagaimana? Apabila boleh, coba tolong share atau portfolio DE. Terus cara bikin portfolio yang stand out untuk data engineer itu bagaimana? Gitu. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Jawaban saya ini sangat subjektif ke saya sendiri. Jadi, dan pertanyaan ini menarik karena memang sulit. Karena tadi ya, kita untuk nyoba data engineer itu di lokal aja sulit gitu kan, apalagi mau nunjukin keluar gitu, gimana caranya? Kalau misalkan kita software engineer yang lain, misalkan mobile apps atau web segala macam, itu kan kita bisa nunjukin webnya apa, mungkin GitHub repository-nya apa, atau gimana gitu kan. Nah, kalau yang saya lakukan, bentar ya, kalau saya pribadi itu ada dua hal. Satu nulis, yang kedua aktif di komunitas. Intinya itu, jadi nulis dan aktif di komunitas. Tapi itu relevan bagi saya di zaman dulu, di zaman 2013. Kalau sekarang, mungkin porsi nulisnya ini bisa diubah ke suatu hal yang sifatnya adalah sharing, yang bentuknya bisa dikonsumsi banyak orang. Contoh apa? Bikin konten di YouTube. Jadi saya membayangkan diri saya sendiri ya. Saya membayangkan diri saya sendiri kalau saya lahir di era sekarang gitu, di saat saya ingin belajar suatu hal yang baru dan saya ingin punya portofolio di bidang tersebut, saya akan bikin konten YouTube gitu. Kenapa kalau konten YouTube bukan tulisan? Karena ya dua-duanya saya akan bikin gitu. Tapi kan saya alokasikan juga untuk bikin konten YouTube-nya. Kenapa? Ya karena audiensnya lebih make sense atau lebih banyak yang nonton YouTube kan daripada yang baca. Dari sekian banyak teman-teman yang sekarang ada aja, lebih sering mana teman-teman nonton YouTube atau baca? Mayoritas pasti saya yakin lebih banyak kan yang sering nonton YouTube daripada bacanya. Walaupun pasti ada juga yang lebih sering bacanya, pasti ada gitu. Tapi tetap kontennya lebih oke kalau konten YouTube. Ataupun kalau misalkan mau agak-agak ini sedikit ya, ngikutin zaman lah ya, bikin konten TikTok atau apa, itu menurut saya itu make sense saja, nggak masalah gitu. Jadi daripada TikTok isinya banyakkan konten nggak jelasnya gitu kan, ya ayolah kita isi dengan konten yang lebih mungkin bagi kita lebih bermanfaat, atau at least bagi circle kita itu lebih bermanfaat, ya why not? Itu menurut saya lebih make sense. Ya, jadi itu ya, intinya adalah sharing dalam bentuk ke suatu media, entah itu nulis, konten YouTube atau TikTok. Itu satu. Yang kedua ya tadi itu kita aktif di komunitas. Nah, aktif di komunitas, kalau zaman saya dulu itu sempat aktif di beberapa komunitas, dan itu nggak yang hanya terkait di data engineering aja sih. Di banyak hal, di JavaScript juga saya juga lumayan aktif. Nah, komunitas ini bisa jadi kita rajin ikut meet up, terus jawab-jawabin pertanyaan di Stack Overflow juga gitu. Terus jawab-jawabin pertanyaan mungkin di Quora atau apa. Itu relevan kalau menurut saya. Stack Overflow itu juga menarik. Jadi zaman dulu di saat saya belajar suatu hal, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di Stack Overflow yang belum menjawab. Nah, dari situ itu saya pakai untuk saya ngetes diri saya sendiri. Kalau saya paham terhadap bidang tersebut, harusnya saya bisa membantu orang lain menyelesaikan problem mereka di bidang yang saya rasa saya paham tadi gitu kan, untuk memvalidasi diri saya sendiri. Nah, menurut saya itu kalau itu masih sangat relevan sampai sekarang. Karena sampai sekarang pun teman-teman kalau misalkan stuck juga nemu solusinya pasti di Stack Overflow juga gitu kan.
Yang menarik adalah zaman dulu 2013-an, bahkan pertanyaan terkait Hadoop itu masih sangat sedikit. Pertanyaannya sedikit, apalagi jawabannya. Itu yang menarik gitu. Jadi, tapi kalau kondisi itu insya Allah sekarang udah beda ya. Sekarang udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban di luar sana di Stack Overflow, bahkan bukan terkait Hadoop, terkait Spark, terkait Cassandra, terkait apalah Bigtable, BigQuery, Dataflow, Beam. Waduh, udah nggak kehitung lah jumlahnya. Udah sangat banyak sekali kalau sekarang itu. Itu sih dua tadi itu sih. Oke, berarti kalau aku boleh nyimpulkan kayak sharing is caring ya, Mas. Ya Iya, kan? iya. Sharing, jadi portfolio itu tidak harus ibarat harus by paper hasilnya apa, cuma mungkin sebagai pengalamannya Kak Adis pakai lead data engineer juga melihat dari sisi yang lain gitu. Kayak bagaimana teman-teman mengajarkan teman-teman yang lain terkait data engineer itu sendiri. Jadi sharing is caring. Kemudian ini Kak Andi, ada contoh skema data yang bagus dan yang tidak bagus itu seperti apa? Nah, ini nggak bisa dijawab lah. Tergantung use case-nya lah. Iya. Nggak bisa dijawab itu. Nah, oke. Jadi tetap subjektif tergantung kebutuhan. Kalau memang dirasa bagusnya ini dan itu make sense dan nyaman untuk digunakan, ya itu yang benar gitu. Betul. Yang salah adalah kalau aku boleh jawab, yang salah adalah mengimplementasikan skema data dari tempat lain di tempat yang kita pakai dan jatuhnya malah merugikan atau mempersulit di tempat yang kita. Itu malah contoh yang nggak bagus. Gitu. Atau aku mau nambahin deh, kalau misalkan di teknisnya Boleh. gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya background IT gitu ya. BTW kebetulan saya nggak punya background IT ya, tapi saya ngikutin juga teman-teman yang di informatika atau di background IT. Jadi kan teman-teman punya konsep yang normalisasi sama denormalisasi gitu ya. Kalau kita pakai RDBMS, mostly kita akan selalu di-encourage atau kita akan selalu diarahkan untuk melakukan normalisasi database. Jadi kalau kita punya kolom-kolom yang sifatnya itu redundant, kita perbaikin. Terus kalau misalkan ada kolom-kolom yang sifatnya itu mungkin bisa kita normalisasi, kita pecah menjadi kolom yang lain, key-nya kita pecah jadi foreign key segala macam itu kan kita normalisasi gitu ya. Kalau kita udah menuju ke era distributed system tadi itu bisa jadi ya, bukan berarti selalu, bisa jadi normalisasi tadi itu justru tidak disarankan. Justru yang ada dinormalisasi. Justru. Jadi contohnya misalkan kita pakai Bigtable atau HBase gitu ya. Atau apapun sebenarnya cuma itu. Di apapun, itu malah banyak yang kita bikin skemanya itu justru skema denormalisasi. Nah, ini kembali ke pertanyaan tadi. Gimana atau kapan kita menggunakan itu? Nggak bisa kita jawab. Kita harus tahu use case-nya. Kamu ini mau nyimpan data apa dulu? Mau nyimpan data apa? Mau pakai data ini seperti apa? Siapa yang pakai? By apa nge-query-nya? By profile ID kah? Misalkan kalau misalkan kita di tiket gitu ya, by booking ID kah? By apa kita makainya? Indeksnya perlunya di mana? Indeks tadi itu yang akan menentukan skemanya. Karena indeks tadi itu yang akan menentukan partitionnya apa kan? Ya itu. Jadi nggak ada jawabannya pastinya kayak gimana. Oke, mungkin ini yang menurutku juga menarik terkait alokasi pendanaan atau finance dari perusahaan untuk solusi big data. Itu cara desain distribusi yang tepat itu bagaimana? Apakah gunakan sistem trial and error gitu. Karena kan ibarat kita harus ada menjawab ke stakeholder seperti itu. Ini menarik juga ya, karena balik lagi kalau kita udah bicara bisnis ya, bisnis itu kan nggak ada yang sifatnya itu de jure, pasti de facto. Karena kan nggak ada istilahnya bisnis tuh harus seperti ini, nggak ada lah. Kalau misalkan ada caranya bisnis harus seperti ini, semua orang udah pasti berbisnis, ya kan? Dan semua bisnis pasti udah kaya, udah survive gitu loh. Nggak ada. Kalau kita bicara bisnis itu kan suatu hal yang sifatnya ini benar-benar berkabut gitu. Jadi kayak kita ya harus explore sendiri. How we run bisnis itu ya kita sendiri yang kita menentukan gitu. Nah, kalau kita bicara bisnis dan alokasi dana, itu nggak ada cara lain selain ya gimana cara kita memproyeksi alokasi dana tadi. Jadi misalkan kita memproyeksikan atau mengkalkulasi kita spending 30% nih untuk dana riset. Nah, wise nggak 30% untuk riset? Sedangkan company kita ini masih
mungkin masih kecil gitu ya. Mungkin masih kecil yang di mana 30% ini gede banget bagi company. Sedangkan 30% ini akan menggerus banyak hal. Dan output dari risetnya tadi itu apa? Outcome-nya itu juga apa? Dan outcome-nya itu resikonya seberapa tinggi. Misalkan worst case itu gimana? Ini misalkan worst case-nya adalah 0 atau kita kehilangan dana 30% tadi itu, apakah oke company-nya? Apakah company-nya akan running well? Jadi gampangnya gini, dengan spending 30%, kita bisa punya best case ini punya ROI atau meningkatkan revenue misalkan 3 kali misalkan ya. Berarti kan 300%, itu best case-nya. Medium case-nya 150% misalkan. Worst case-nya apa? Worst case-nya 0 atau justru minus. Kayak gitu-gitu aja mainannya. Jadi itu kok di bisnis apa namanya? Kalau saya sih nyebutnya projection ya. Jadi tergantung projection kita di bisnis itu sendiri kayak gimana. Dan berapa yang akan kita alokasikan ya tergantung dari kalkulasi itu tadi. Ya udah kita mainan di situnya aja alokasinya. Mau kita 10%, 30%, atau berapapun. Sesuai dengan kondisi bisnis kita. Oke, berarti harus benar-benar calculate ya, maksudnya dari rancangan yang diminta itu output bagaimana sehingga ibaratnya stakeholder itu tahu ini layak nggak sih diambil gitu. Betul, Kemudian jadi kan intinya kan mempertanggungjawabkan ke stakeholder-nya kan. iya. Stakeholder-nya oke nggak dengan skema tadi? Oke, sikat lah. Oke, siap. Terus ini Kak Andi, mungkin ada yang penasaran bagaimana realitas seorang data engineer di Traveloka itu kayak gimana gitu. Daily in life seperti itu. Oke, banyak itu ngurusin kalau operasional ya. Kalau operasional itu banyak itu ngurusin yang sifatnya itu bisa dibilang yang relate sama ETL. Jadi data dari tim produk itu misalkan flight, hotel, terus macam-macam ya. Jadi produk-produk itu banyak tuh, ada banyak produk. Dari data itu sampai masuk ke data warehouse atau data lake kita. Bedanya data warehouse sama data lake itu, kalau data warehouse itu udah ada skemanya lah gampangnya. Kalau data lake itu masih belum ada skemanya, gampangnya kayak gitu aja sih sebenarnya. Itu cuma terminologi biar keren aja. Jadi dari datanya tim produk sampai ke data warehouse atau data lake, itu tuh gimana? Nah, itu biasanya di situ tuh data engineer itu yang main gitu. Karena kalau kan kita punya beberapa skema ya, beberapa skema pipeline. Skema ideal itu kita streaming gitu. Jadi event based. Contoh event base itu kalau orang lagi ngeklik, orang lagi ngebooking, orang lagi apa, masing-masing event tadi itu dilempar ke pipeline. Dilempar ke pipeline yang sifatnya streaming. Jadi contoh kita lagi booking gitu ya. Tim produk kan otomatis menghandle kalau orang booking itu ngapain, dan tim data menghandle kalau orang itu booking ngapain kan beda pasti kan. Kalau tim produk kan menghandle orang itu booking kan pasti ada hubungannya dengan mungkin pembayaran, mungkin hubungannya dengan apa. Kalau tim data kan menghandle itu sebagai event aja. Mau dia booking kayak, mau dia ngeklik, mau dia nge-view, mau dia nge-scroll, mau dia ngapa-ngapain segala macem, buka page segala macem, ya udah kita hanya men-treat it as event. Kita nggak punya business logiknya gitu. Nah kalau di tim data kan melakukan data tersebut sebagai data suatu event aja, udah event gitu. Masuk ke event yang sifatnya streaming, baru masuk ke data warehouse. Itu idealnya. Tapi kan ya seperti kita tahu nggak ada dunia itu yang ideal gitu kan. Masih banyak beberapa hal itu yang nggak bisa dimasukin ke event karena satu dan lain hal. Jadi kita harus mengkonsum datanya itu nggak dari event tadi itu, tapi dari database yang udah jadinya. Jadi bayangin tadi ada orang booking, terus transaksi segala macam, datanya itu udah kesimpan di database. Nah, akhirnya dari database tadi itu harus kita lakukan ETL, sifatnya mungkin per jam atau per hari atau apa. Kita masukin lagi ke pipeline gitu yang sifatnya batch, baru masukin ke data lake atau data warehouse-nya. Nah, mostly itu sebenarnya dikerjakan. Nah, dari situ kan breakdown-nya banyak nih. Ada yang sifatnya itu operational task, bantuin tim tadi itu operational task gitu ya, kita bantuin tim lain untuk nyiapin datanya segala macam, itu operational task. Atau yang sifatnya itu development. Nah, kalau development ini biasanya data engineer itu bikin suatu tools untuk mempermudah operational task tadi itu, ataupun untuk mempermudah tim lain, entah itu untuk mengecek datanya, entah itu untuk meng-query datanya, atau untuk menganalisis datanya atau apapun. Pokoknya bikin tools-nya aja, atau untuk bikin dashboard-nya.
biasanya data engineer masih diperlukan di situ. Gitu. Nah, terkait eh, itu tadi data warehouse dan data lake, mungkin ini ada juga yang tanya, apakah desain table dan data warehouse itu masih dalam scope data engineer gitu Kak? Ya, masih. 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 Oke. Terus kayak tadi Kak Andi bilang juga kayak seperti apa ya, ada kaitan dengan tim lain. Terus bagaimana, ini juga aku kayak ngerangkum beberapa pertanyaan. Gimana caranya ibarat koordinasi antar tim, semisal data engineer, data analis, science gitu. Koordinasinya karena atasan mungkin kalau mungkin tiap perusahaan pasti akan beda. Gitu. Betul. Mungkin kalau dari Kak Andi sendiri ibarat di mana separasi dan kerjasamanya gitu loh. Oke, betul. Jadi tiap perusahaan pasti akan beda gitu ya. Ini salah satu approach yang bisa kita pakai itu kan kita tentukan dulu standarnya. Jadi standarnya ini standar apa nih? Apakah standarnya adalah standar komunikasi dalam artian bagaimana cara tim di luar sana, tim produk misalkan dengan tim data itu berkomunikasi, atau standarnya ini merupakan standar teknis. Contoh standar teknis adalah tadi misalkan kita udah menyiapkan suatu data pipeline misalkan, kalau tim produk mau naruh datanya itu ke data warehouse, bukan mau ya, maksudnya kalau misalkan tim produk akan naruh datanya itu ke data warehouse, baik itu yang merequest adalah tim data maupun stakeholder di atas, managerial level misalkan, itu dia harus mengikuti standar-standar tertentu yang sudah tim data persiapkan. Yang biasanya standar ini yang bikin data engineer. Contoh misalkan menggunakan protobuf. Ya udah kalau protobuf skemanya kayak gimana? Kenapa skemanya seperti ini? Gimana cara ngehitnya? Atau bahkan kita siapin SDK-nya. Misalkan tim produk ini menggunakan bahasa pemrogramannya itu Java misalkan. Data engineer biasanya bikinin SDK-nya. Jadi tim produk tinggal pakai SDK-nya aja. SDK-nya bisa jadi Java atau Python atau apa kayak gitu. Jadi tadi intinya adalah menentukan standarnya itu, dan standarnya itu kan bisa teknis bisa non teknis itu sih cara berkomunikasi paling paling make sense ya, yang menurut saya paling relevan yang bisa dilakukan di company yang sudah berkembang atau company yang sudah punya karyawan lebih dari 100 lah mungkin ya. Itu kalau misalkan company itu masih kecil enough atau karyawannya anggaplah karyawannya masih di angka 30-an gitu ya, itu kan paling gampang ya udah tektokan aja langsung gitu kan, pengennya kayak gimana kita ngobrolin aja langsung secara floor gitu, secara benar-benar meeting aja langsung, untuk komunikasinya langsung direct gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Andi penjelasannya. Mungkin untuk yang terakhir nih, seleksi interview, ibarat seleksi penerimaan untuk data engineer itu bagaimana? Selain ibaratnya dari teknikalnya gimana, interviewnya gimana, terus tahap-tahapannya itu. Mungkin ibarat, ya mungkin ini sekali lagi setiap perusahaan pasti akan beda. Mungkin kalau Kak Andi boleh jelaskan secara general, yang dilihat tuh apa aja gitu. Oke, kalau di kantor saya sih yang jelas capability untuk programmingnya, programming capability atau capacity untuk programmingnya itu pasti harus ada ya. Dan ini waktu saya dulu interview sih sama dengan software engineer yang lain seleksinya. Jadi ya sama kalau misalkan kita apply sebagai backend gitu akan sama, di tesnya akan sama. Karena kan tesnya kan ada banyak lapis ya, ada berlapis-lapis dan salah satu lapisannya itu sama persis dengan lapisan kalau kita apply ke software engineer in general kayak gitu. Nah, semakin ke dalam lapisannya nanti akan ketemu dengan tes-tes yang lebih spesifik sampai titik spesifik ke data engineer gitu. Jadi sebelum spesifik ke data engineer itu sama seperti software engineer pada umum sih kalau kalau di Traveloka ya. Dulu waktu saya interview. Kenapa saya bilang dulu? Karena kan bisa jadi pipeline interview sekarang di Traveloka sendiri juga udah totally different gitu ya. Dan saya sendiri juga nggak terlalu ngikutin itu gitu kan. Bisa jadi udah beda gitu. Tapi intinya kalau di data engineer itu sih software programming software developer in general itu harus matang sih, harus punya juga gitu ya, programming as usual pakai bahasa pemrograman apapun lah ya kayak gitu. Konsep-konsep OOP, FP kayak gitu juga tetap harus ada. Terus konsep-konsep time complexity, space complexity itu wajib dimiliki. ON itu loh, ON, log n segala macam itu wajib. Kenapa? Karena kalau kita time complexity tadi itu kita terapkan hanya di konteksnya solusi atau programming yang sifatnya itu
contoh kita bikin aplikasi Java, kita bikin aplikasi Python gitu ya, Python gitu. Dia kan signifikansinya kecil ya, maksudnya nggak terlalu ngefek gitu ya kan. O n kuadrat versus O log n gitu ya, tapi kita datanya cuma 5.000 gitu ya. Nggak ngefek sebenarnya, nggak gitu ngefek. Itu cuma milisecond sebenarnya, nggak gitu ngefek. Cuman bayangin kalau datanya itu kita pakai data isinya 50 juta data, dan itu butuh I/O. Kita butuh nge-hit database gitu. Nah, kita butuh nge-hit database antara, jangankan O pangkat ON kuadrat versus O log n ya. ON kuadrat sama ON aja udah ngefeknya gila-gilaan. Itu ngefeknya udah bisa berhari-hari bahkan mungkin ya. Ya itu sih. Jadi konsep time complexity-nya sangat dibutuhkan. Dan itu adalah konsep software engineering in general. Nah, terus untuk data engineering-nya sendiri, biasanya ini tidak terlalu, dalam tanda kutip, tidak terlalu apa ya, jangan dikhawatirkan lah gitu, karena company juga pasti paham kalau memang dia fresh graduate, company pasti tidak akan expect dia udah punya pengalaman Hadoop, Spark gitu, jelas nggak mungkin lah, karena company juga paham dia belajar di mana Spark-nya, kalau misalkan belum ada experience sebelumnya kayak gitu. Beda kalau memang dia memang sudah ada pengalaman sebelumnya. Contoh misalkan yang apply itu adalah data engineer dari company yang lain gitu ya, ya kita pasti ada interview terkait data engineer-nya. Tapi kalau pertanyaan tadi kan most likely dari junior ya biasanya ya, atau dari fresh grad gitu ya, yang memang belum punya pengalaman data engineer, itu nggak usah terlalu dikhawatirkan sih terkait pengalaman data engineering-nya. As long as kita paham konsep dari programming-nya itu, insya Allah itu udah membantu banget sih. Gitu. Oke, terima kasih Kak Andi untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin dari Kak Andi ada yang ingin disampaikan nih kepada teman-teman yang tertarik di data engineer dan menciptakan data-data talent gitu. Mungkin Gimana? ini ya, kalau dari saya pribadi itu kan, dan mungkin kemarin sempat kita sharing-sharing sedikit dengan Mas Okta juga, itu tuh banyak yang takut ke data engineer itu karena programmingnya. Justru saya ingin bilang kayak nggak usah khawatir sih sebenarnya dengan programmingnya, asalkan kita memang punya passion atau punya kesenangan gitu dengan programming itu sendiri ya. Kalau emang kita dari awal memang nggak senang dengan programming sih ya gimana, nggak bisa dipaksakan kan gitu kan. Tapi maksud saya adalah kalau memang kita punya passion dengan programming dan ingin ke data engineer, itu saya sangat mengencourage teman-teman untuk belajar data engineering sih, karena itu bisa dibilang kayak step up gitu loh. Step up dari software engineering. Nggak masalah nanti teman-teman mau jadi data engineer atau enggak, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita punya ilmunya kan, at least di saat nanti teman-teman punya software, dan software semakin besar, butuh distributed system misalkan, nah kita bisa nge-solve itu sendiri gitu kan. Nggak perlu bingung-bingung lagi, kita harus pakai apa nih, kita harus pakai BigQuery atau Table atau apa gitu kan, nah, kita udah bisa nge-solve itu sendiri gitu. Itu sih. Jadi saya sangat menyarankan untuk belajar data engineering, khususnya bagi teman-teman yang memang senang dengan dunia programming, karena itu akan meningkatkan daya saing kita juga otomatis. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin menyampaikan kepada teman-teman, kita udah di penghujung acara, mungkin minta tolong teman-teman bisa ibaratnya menyalakan cam-nya, karena kan ibaratnya dari tim narasi akan melakukan sesi call gitu. Mungkin bisa dibantu dari. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin untuk link untuk pembagian sertifikat, teman-teman diwajibkan mengisi link ini feedback form sebagai salah satu syarat, dan absensinya akan dihitung di sini. Seperti itu, bisa melakukan scan ataupun input link yang ada. Gitu. Terima kasih teman-teman. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.